Ini secara personal untuk Gibran adalah luapan emosi ya, Hmm. aksi ataupun reaksi dari pertanyaan yang begitu tajam disampaikan oleh eh, Anies ya. Kalau provokasi saya kira enggak ya, cuman ini kan Enggak. anak muda Gibran ini Ya. ya. Kita bayangin kita dipojokkan terus di sudut ring ya, kalau dalam pertarungan tinju dipukul berulang kali. Nah, satu momen kita bisa mukul balik, itu kan sangat apa ya, sangat senang ya. Iya, peluangnya besar ya. Jadi saya seringkali melihat anak muda itu menjadi kuda hitam. Jadi ketika dia disepelekan, justru dia bisa menampilkan kematangan emosionalnya, intelektualnya, sehingga bisa membalik persepsi dan logika publik yang selama ini menempatkan mereka sebelah mata. Program Tribun Sound Fokus, Tribuners hari ini membersamai Anda kembali bersama dengan saya Nila Irda. Kita akan mengangkat tema bagaimana aksi Gibran Rakabuming Raka yang dianggap menjadi pemandu sorak di kala debat calon presiden di gedung KPU. Momen bacawa pres Gibran Rakabuming Raka saat debat perdana capres ini, Tribuners, menjadi sorotan publik yang mana menganggap aksi Gibran sebagai pemandu sorak dan dianggap aksinya provokatif hingga berakhir mendapatkan teguran dari KPU. Lantas bagaimana kacamata Pak Ahmad terkait aksi Gibran Rakabuming Raka ini? Saya sudah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif dari Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar, Mas Agung? Baik, Mbak Nila sehat. Sehat, terima kasih sekali Mas Ya, Agung sudah bergabung siap, dalam program sama-sama. Tribun Fokus hari ini. Mas, saya mau membahas Ya, bagaimana aksi Mas Gibran. Ini kan kemudian menjadi sorotan publik, berdiri dianggapnya sebagai pemandu sorak dalam ya. momen debat perdana yang dilaksanakan di gedung KPU. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan Mas. Iya, ini secara personal untuk Gibran adalah luapan emosi ya, aksi Hmm. ataupun reaksi dari pertanyaan yang begitu tajam disampaikan oleh eh, Anies ya, terkait soal MK maupun kehadiran MK-MK yang memutus ada soal etik ketika perkara kemarin yang menyebabkan Gibran bisa maju menjadi cawapresnya Prabowo. Jadi ini luapan ekspresi beliau yang selama atau sepanjang debat terus disudutkan, baik oleh Ganjar juga sebelumnya bertanya soal MK ini, Hmm. kemudian berikutnya ditambahkan oleh Anies, sehingga wajar ketika dia kemudian bangkit dari kursinya, memberikan atau membangkitkan semangat ya kepada para pendukungnya agar terus memberikan support moral kepada Pak Prabowo yang sedang berdebat di atas forum. Jadi seperti itu. Yang kedua, memang saya juga melihat KPU di sini bisa bertindak apa namanya, afirmatif ya, Hmm. merespon aspirasi publik yang menganggap arahan dari sikap Gibran ini melanggar aturan yang ada gitu, sehingga kemudian memberikan teguran lisan kepada Gibran agar tidak mengulangi kembali ketika nanti sesi debat akan dilakukan setelah putaran pertama. Ini arahan positif, patut kita apresiasi bahwa KPU yang diharapkan bisa menjadi penyelenggara yang profesional ya, eh, menunjukkan tajinya gitu. Walaupun ini harus terus konsisten Hmm. dilakukan agar pemilu kita maupun hasilnya bisa memiliki legitimasi yang kuat dan mengikat semua pihak. Seperti itu, Mbak Nila. Hmm. Kalau dari kacamata Mas Agung, ini memang murni bentuk luapan emosi dari sosok Mas Gibran atau publik banyak yang menganggap bahwa aksi yang dilakukan Mas Gibran ini sebagai bentuk provokasi. Kalau dari pandangan Mas Agung, memang adakah kemudian unsur provokatif yang dilakukan oleh Mas Gibran dalam aksinya ini, Mas? Iya, kalau provokasi saya kira enggak ya. Cuman ini Hmm. kan anak muda Gibran ini Ya. ya. Kita bayangin kita dipojokkan terus di sudut ring ya. Kalau dalam pertarungan tinju dipukul berulang kali. Nah, satu momen kita bisa mukul balik. Itu kan sangat apa ya, sangat senang ya. Hmm. Apalagi pas gitu arahannya. Sehingga memang saya melihat lebih ke sana. Kalau provokasi untuk hal-hal di luar itu saya kira tidak ya. Karena kan ini ada ada istilahnya, ada penyelenggara, ada tim juga, ada penonton ya, jutaan Hmm. pasang mata gitu. Jadi saya kira lebih ke arah sana yang
memang ya inilah luapan emosi seorang anak muda ketika dia dipojokkan terus gitu dan dia Oke. membalasnya dengan ekspresi yang cukup menggebu-gebu ya, berapi-api ya, menggelegar seperti itu Mbak Nila. Hmm. Oke, jadi faktor usia muda dari Mas Ya. Gibran ini apakah kemudian bisa dijadikan pemakluman bagaimana kemudian luapan emosi ini disampaikan dengan mengangkat tangan yang begitu terlihat oleh publik hingga Ya. seolah-olah dianggapnya sebagai aksi yang begitu provokatif, Mas. Ya, ini yang disayangkan ya, karena memang kan ini di forum resmi sebenarnya. Jadi Hmm. arahan untuk itu sebelumnya sudah ditegaskan oleh KPU dan kemudian moderator juga mengulangnya lagi ketika sebelum penyelenggaraan debat berlangsung. Nah, saya kira keempat debat berikutnya nanti Gibran bisa menjaga sikap dan emosinya gitu ya, walaupun dipojokkan habis-habisan oleh lawan debatnya. Apalagi besok dia akan bertanding bersama Caimin yang begitu Ya. gesit, lincah ya, dan Pak Mahfud yang sangat berpengalaman dalam berbagai bidang. Jadi Gibran harus melihat ini alarm baik dari KPU maupun dari publik bahwa besok ketika debat dia harus menampilkan sikap atau perilaku yang lebih persuasif, yang lebih baik agar hal-hal semacam kemarin ya yang dianggap terlalu emosional atau bahkan ada arahan provokatif tidak terulang kembali seperti itu, Mbak Nila. Bisa lebih menjaga diri dan berhati-hati karena Kalau anak uh, muda dibilang bijak juga susah, betul. Lebih agar nantinya Mas Gibran tahu lebih terkendali sedang lah ya. berada di mana begitu ya untuk kemudian Persis. melakukan aksi-aksi seperti itu. Ini kan juga Mas Gibran sudah meminta maaf ya, Mas Betul, Agung, betul. dan mengatakan ya memang kalau misal dia ada teguran dari KPU ya akan saya terima. Mas Gibran kembali lagi menjadi sosok Mas Gibran yang dikenal sama banyak orang legowo dan menerima apapun. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait Iya. permohonan maaf dari Mas Gibran ini. Ya ini sisi bijaksananya muncul ya Mbak ya. Aha. Walaupun ini nggak mudah seorang anak muda gitu ya, karena kan ini ekspresi spontan kan itu sangat spontan dia dari duduk berdiri kemudian mengangkat tangannya kedua tangannya untuk memberikan semangat kepada pendukung maupun Pak Prabowo atas beragam serangan bertubi-tubi dari kampanye negatif baik dari Anies maupun dari Ganjar gitu. Tapi yang jelas beliau menerima ya bahwa beliau salah kemudian meminta maaf itu satu poin yang menurut saya perlu kita apresiasi juga ya karena Hmm, tidak mudah di negeri kita orang memohon maaf itu ya Mbak ya betul. ketika sudah salah apalagi mengakui itu tidak mudah dan itu butuh ke apa ya jiwa besar ya kelegowoan bahwa saya salah dan saya siap memperbaiki kesalahan saya. Nah, itu satu hal yang perlu diapresiasi, perlu dicontoh oleh anak-anak muda Gen Z maupun milenial bahwa ketika kita salah ya kita harus memperbaiki tidak kemudian berkubang pada kesalahan yang sama dan terjebak pada hal-hal yang kontraproduktif setelah berbuat kesalahan seperti itu Mbak. Hmm. Sosok Mas Gibran ini, Mas Agung kan Ya, memang banyak sekali yang menganggap Mas Gibran ini terlalu irit bicara, terlalu tidak mau berkomentar soal banyak hal. betul. Lalu di satu sisi justru di momen debat yang diperlihatkan bagaimana ada sisi emosional juga dari Mas Gibran yang ternyata dipertunjukkan juga pada publik. Sentimen negatif pada Mas Gibran ini akhirnya bukannya semakin menurun, namun juga semakin banyak. Menurut Mas Agung, sentimen negatif yang bertubi-tubi disodorkan pada Mas Gibran ini seperti apa sedianya, Mas? Iya, ini wajar ya, karena memang pertama secara elektoral angka Mas Gibran di survei tinggi sama Mhm. Pak Prabowo. Jadi sentimen negatif itu kan bisa kita identifikasi berasal dari misalkan lawan-lawan politiknya. Nah, yang kedua memang suka atau tidak secara personal memang kemunculan Mas Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo kan memang dari proses yang secara etik kemarin dipersoalkan oleh publik sehingga memang arahan untuk mengkritik atau melakukan kampanye negatif soal etik ini terus berlangsung. Kenapa? Karena memang ada putusan yang menegaskan terkait hal itu. Jadi sentimen ini juga bisa diidentifikasi berasal dari publik setelah lawan politik. Nah, yang ketiga memang suka atau tidak arahan negatif ini muncul juga ketika memang Mas Gibran mulai melakukan aktivitas di publik maupun di elit ya dalam konteks kemarin di debat itu kan aktivitas publik beliau secara resmi bersama Pak Prabowo maupun ketika berhadapan dengan pasangan capres cawapres lain. Jadi eh, aksi atau reaksi atas beragam
aktivitas Mas Gibran hari ini memang lebih banyak muncul ketika beliau melakukan aktivitas publik ya. Jadi bagaimana saat merespon isu-isu kontemporer, kemudian ketika belusukan yang irit bicara, terus kemudian ketika debat kemarin memunculkan ekspresi yang menggebu-gebu ya atau Hmm. emosional gitu. Nanti akan muncul lagi hal-hal lain yang memang itu hadir karena Mas Gibran melakukan interaksi di depan panggung depan ya Mbak ya, melakukan relasi dengan elit gitu. Jadi ini akan kita lihat bagaimana Mas Gibran maupun timnya menyikapi ini sehingga bisa meminimalkan disinsentif elektoral yang mungkin saja mengemuka karena memang dalam pertarungan Pilpres yang kompetitif, arahan sekecil apapun ya, blunder apapun itu bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap elektabilitas. Seperti itu, Mbak. Mhm. Seberapa besar sih Mas Agung kalau dari pengamatan Mas Agung begitu, elektoral Mas Gibran ini nantinya bisa dipengaruhi oleh blunder yang disampaikan atau mungkin sentimen negatif yang semakin turun. Sentimen negatif ini justru semakin membuat popularitas Mas Gibran naik atau di satu sisi ini juga bisa menurunkan angka elektabilitas yang sejak beberapa waktu terakhir selalu di atas, Mas. Iya, dalam konteks Pilpres kan ini patokannya pertama di capresnya ya Mbak ya, Ya. magnet figurnya di sana gitu. Tapi dalam kompetisi yang kompetitif, cawapres juga bisa memberikan sumbangsi kenaikan ataupun penurunan elektabilitas pasangan capres-cawapres. Yang pertama itu sehingga ketika Mas Gibran terus dikritik atau melakukan kesalahan, maka Pak Prabowo nggak ada pilihan untuk melakukan banyak prestasi, kontribusi ataupun kebaikan lain sehingga bisa mengimbangi neraca elektoralnya. Itu yang pertama. Yang Hmm. kedua, ya suka atau tidak, Pak Gibran ini kan representasi dari istana ya, yang hari ini hadir bersama Pak Presiden Jokowi gitu. Jadi kalau misalkan approval rating tingkat kepuasan publik Presiden Jokowi masih cukup tinggi di kisaran 70-80%, maka kampanye negatif ataupun serangan kepada Mas Gibran ibarat kata ini semacam eh, apa ya inilah apa kritikan-kritikan atau batu-batu kerikil ya yang dilempar yang memang memberikan dampak tapi tidak terlalu besar seperti itu Mbak Hmm. sehingga memang ini akan memacu juga bagaimana Presiden Jokowi untuk terus berbuat yang terbaik bagi bangsa di sisa pemerintahannya agar approval ratingnya bisa turut menyokong elektabilitas Gibran di luar kotel efek Pak Prabowo yang tadi sebagai pasangannya Mas Gibran sehingga neraca elektoral mereka tetap stabil. Jika ini terjadi sampai pada uh, putaran pertama 14 Februari ya Mbak ya, maka Mhm. saya kira ini tidak terlalu mengganggu ya baik popularitas, akseptabilitas hingga elektabilitas Mas Gibran maupun bersama Pak Prabowo seperti itu kecuali memang kesalahan yang beliau lakukan begitu besar sehingga memunculkan tsunami politik yang mengubah peta konstelasi Pilpres 2024 nanti. Seperti Hmm. itu. Hmm. Ini momen debat yang kemudian menjadi salah satu momen yang dinantikan juga oleh banyak orang. Mas Betul. Agung, 22 Desember, debat Cawapres. Pertama kalinya nantinya Mas Gibran akan beradu gagasan dengan kedua kandidat lain. Ada Muhaimin Iskandar, Mahfud MD, yang mana secara pengalaman ini kan berkecimpung di dunia politik atau pemerintahan kan jauh lebih banyak. Lalu banyak pihak yang kemudian meremehkan sosok Mas Gibran yang dianggap pasti akan kalah dalam berbicara begitu, pasti akan kalah dalam gagasan karena kapabilitas Mas Gibran yang kemudian dipertanyakan. Saya mau minta komentar Mas Agung melihat bagaimana seorang Mas Gibran ini diremehkan sebegitunya karena akan menghadapi dua kandidat yang dianggap jauh lebih kuat. Ya ini bagus buat saya bagus ya. Kan biasanya anak muda emang diremehkan ya Mbak ya. Tapi Hmm. dalam politik itu ada istilahnya underdog effect ya. Efek diminorkan, diremehkan, kapan dipandang sebelah mata. Sehingga memang modal itu bisa menjadi arahan beliau mengubahnya menjadi bandwagon effect. Jadi efek pemenangan yang membuat banyak pengikut-pengikut lain akan mengikuti dia. Jadi saya melihat dengan kondisi semacam ini justru tantangan mudah buat Mas Gibran membalik persepsi dan opini publik yang meremehkannya tadi dari Hmm. underdog effect menjadi bandwagon effect. Asal beliau memang menunjukkan secara konsisten otentisitas dirinya
ya sebagai seorang anak muda, sebagai seorang milenial yang punya kekhasan, saya berpikir tidak perlu terlampau jauh melampaui atau memenangkan debat untuk besok. Tapi yang jelas Mas Gibran jadi dirinya saja, be yourself gitu ya. Hmm, Jadi dia kemudian melontarkan pendapatnya soal kan besok temanya ekonomi ya. Ya, betul. berdasarkan pengalaman dia, ekonomi gimana, perkembangan ekonomi digital, ekonomi kerakyatan, ya, investasi keuangan ala anak muda, ala milenial yang dia pahami, itu akan memberikan keunikan, kekhasan yang memang tidak dimiliki oleh Pak Mahfud maupun Caimin seperti itu. Jadi beliau harus bermain di ceruk ya nalar milenial Gen X yang memang selama ini belum pernah melihat seorang cawapres dari kaum mereka gitu. Hmm, Jadi saya fokus ke sana supaya apa? Supaya Mas Gibran lebih santai dalam mengikuti debat besok, tidak terbebani hal apapun. Nah, yang kedua memang ceruk pemilih milenial dan Gen Z ini kan menarik, unik ya. Mereka seneng mengikuti arahan-arahan politik, tapi jangan terlalu serius gitu. Nah, artinya apa? Ada arahan bagi Mas Gibran untuk menampilkan performa debat yang lebih cair, yang lebih rileks, yang lebih kreatif sehingga nanti pemilih milenial dan Gen Z bilang ini gua banget nih gitu asik hmm, nih orang gitu jadi beliau bisa lagi-lagi memastikan bahwa ketika besok tampil di debat memang ada kebaruan yang muncul bukan lagi hal-hal yang sama ketika kita melihat debat pilpres dari pemilu-pemilu sebelumnya karena kan orang-orang yang muncul rata-rata cukup senior usianya ya Mbak ya jadi ya. saya kira publik saat ini akan sangat penasaran rasa keingintahuan mereka besok akan lebih tinggi ketimbang debat pertama karena hari ini ada representasi dari mereka yaitu Gibran Rakabuming Hmm. Raka seperti itu. Artinya positioning Mas Gibran sebagai merepresentasikan anak muda meskipun secara pengalaman di bidang politik maupun pemerintahan dianggap masih kurang, justru bisa Ya, menarik suara milenial dan juga Gen Z dengan gagasan-gagasan baru ala milenial, Mas Agung. persis karena ini kan temanya debat ekonomi. Pak Hmm, Mahfud itu kan sangat hukum banget. Tiba-tiba disuruh ngomong ekonomi gitu. Pun Pak Pak apa Caimin ya, beliau sangat politik banget, politisi abis gitu. Nah sekarang ngomong ekonomi. Nah Mas Gibran saya kira backgroundnya background ekonomi kalau saya nggak ya. salah ya S1 S2-nya gitu. Jadi saya melihat ada apa namanya stock of knowledge yang lebih baik ketimbang Pak Mahfud yang memang sangat kaya di bidang hukum dan Caimin yang sangat kaya di bidang politik gitu. Jadi ini selling point yang bisa dioptimalkan ketika Mas Gibran memang bisa menjadi dirinya sendiri dan kemudian menunjukkan keunikannya sebagai seorang generasi milenial ataupun menyasar Gen Z agar memang pemilih punya bayangan ketika besok cawapres dari kalangan mereka bagaimana mengelola ekonomi digital ya ekonomi aktual yang relevan untuk mensejahterakan kehidupan mereka sebagai kelompok mayoritas pemilih dalam Pilpres 2024 nanti, Mbak. Baik, Mas Agung. Terakhir dari saya, Mas, sekaligus Ya. bisa menjadi closing statement juga dari Mas Agung. Prediksi Mas Agung untuk debat nanti, seberapa besar peluang atau mungkin kejutan yang akan dilakukan oleh Mas Gibran nantinya bisa mempengaruhi elektabilitasnya di kondisi saat ini? Mas Gibran digadang-gadang akan kalah karena terlalu irit bicara. Silahkan, Mas Agung. Iya, peluangnya besar ya. Jadi saya seringkali melihat anak muda itu menjadi kuda hitam. Jadi ketika dia disepelekan, justru dia bisa menampilkan kematangan emosionalnya, intelektualnya, sehingga bisa membalik persepsi dan logika publik yang selama ini menempatkan mereka sebelah mata. Jadi saya berpikir ini momennya Mas Gibran, sehingga bisa mewujudkan istilah saya wow factor. Wow, ini Gibran loh, gitu. Jadi Hmm, saya lihat peluangnya masih besar. Walaupun ini bisa menjadi bumerang juga kalau malah yang terjadi sebaliknya. Seperti itu. Malah bisa memberikan disinsentif elektoral yang membuat Pak Prabowo harus berjuang keras di debat berikutnya untuk memastikan aliran elektoral mereka tidak terganggu. Seperti itu, Mbak Nila. hmm. Contoh bumerang yang kemungkinan besar bisa mempengaruhi elektoral Mas Gibran dalam momen debat ini seperti apa, Mas Agung maksudnya? Iya, misalkan beliau gagap membahas atau mengulas tema-tema ekonomi yang nanti disampaikan oleh panelis ataupun Hmm, pertanyaan yang disiapkan oleh cawapres Pak Mahfud maupun Caimin ya. ya. Beliau nggak siap, gagap gitu, itu bisa memberikan disinsentif. Yang kedua, ketika ekspresi beliau emosional terjadi lagi misalkan hal-hal yang kita eh, hindari seperti itu, baik dalam bentuk gerakan, gestur, ekspresi, ucapan dan seterusnya. Jadi saya melihat itu bisa menjadi bumerang bagi elektabilitas
Gibran maupun bersama Pak Prabowo. Nah, yang ketiga yang bisa menjadi bumerang juga ketika ekspresi Gibran kurang antusias ataupun dia irit bicara ya. Jadi Hmm. nggak boleh dalam debat irit bicara, nanti orang Hmm. bingung. Dia harus banyak bicara, banyak ngomong, ya banyak berekspresi sehingga publik memahami bagaimana kapasitas dan kualitas beliau sebagai seorang kandidat cawapres. Jadi seperti itu sih Mbak. Jadi beliau nggak boleh irit bicara lagi sekarang, harus banyak bicara. Oke, momen debat kedua ini juga harus dimanfaatkan oleh Mas Gibran untuk memperlihatkan sisi lain begitu ya, Mas Agung ya, Betul, dari Mas betul Gibran sekali. yang selama ini dianggap anak muda yang terlalu irit bicara, namun gagasannya harus kemudian dipaparkan dalam debat yang akan digelar 22 Desember. Kita sama-sama menantikan, Mas Agung, bagaimana Ya. nantinya debat Cawapres ini akan digelar untuk kemudian melihat apakah ada gebrakan atau kejutan begitu ya yang akan disampaikan oleh sosok Gibran Rakabuming Raka ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk obrolan kita hari ini dalam program Trimedia On Focus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi, Mas Agung. Sama-sama Mbak Nila, terima kasih sekali. Salam buat teman-teman semua sore. Ya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali, Mas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro, dalam tema bagaimana melihat Gibran Rakabuming Raka dalam aksinya di debat perdana calon presiden. Nantikan program Tribunnews on Fokus lainnya untuk bahasan-bahasan lain. Tribuners, saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini secara personal untuk Gibran adalah luapan emosi ya, aksi ataupun reaksi dari pertanyaan yang begitu tajam disampaikan oleh Anies ya. Kalau provokasi saya kira enggak ya, cuman ini kan anak muda Gibran Ya. ini ya. Kita bayangin kita dipojokkan terus di sudut ring ya, kalau dalam pertarungan tinju dipukul berulang kali. Nah, satu momen kita bisa mukul balik, itu kan sangat apa ya, sangat senang ya. Iya, peluangnya besar ya. Jadi saya seringkali melihat anak muda itu menjadi kuda hitam. Jadi ketika dia disepelekan, justru dia bisa menampilkan kematangan emosionalnya, intelektualnya, sehingga bisa membalik persepsi dan logika publik yang selama ini menempatkan mereka sebelah mata. Program Tribun on Fokus, Tribuners, hari ini membersamai Anda kembali bersama dengan saya Nila Irda. Kita akan mengangkat tema bagaimana aksi Gibran Rakabuming Raka yang dianggap menjadi pemandu sorak di kala debat calon presiden di gedung KPU. Momen bacawa pres Gibran Rakabuming Raka saat debat perdana capres ini, Tribuners, menjadi sorotan publik yang mana menganggap aksi Gibran sebagai pemandu sorak dan dianggap aksinya provokatif hingga berakhir mendapatkan teguran dari KPU. Lantas bagaimana kacamata pengamat terkait aksi Gibran Rakabuming Raka ini? Saya sudah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif dari Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar, Mas Agung? Baik Mbak Nila sehat? Sehat, terima kasih sekali Mas Siap. Agung sudah bergabung Siap, dalam program sama-sama. Tribun on Fokus hari ini. Mas, saya mau membahas Ya. bagaimana aksi Mas Gibran. Ini kan kemudian menjadi sorotan publik, berdiri dianggapnya sebagai pemandu sorak dalam momen debat perdana yang dilaksanakan di gedung KPU. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan Mas. Iya, ini secara personal untuk Gibran adalah luapan emosi ya, aksi ataupun reaksi dari pertanyaan yang begitu tajam disampaikan oleh Anies ya, terkait soal MK maupun kehadiran MK-MK yang memutus ada soal etik ketika perkara kemarin yang menyebabkan Gibran bisa maju menjadi cawapresnya Prabowo. Jadi ini luapan ekspresi beliau yang selama atau sepanjang debat terus disudutkan baik oleh Ganjar juga sebelumnya bertanya soal MK ini, kemudian berikutnya ditambahkan oleh Anies sehingga wajar ketika dia kemudian bangkit dari kursinya memberikan atau membangkitkan semangat ya kepada para pendukungnya agar terus memberikan support moral kepada Pak Prabowo yang sedang berdebat di atas forum. Jadi seperti itu. Yang kedua, memang saya juga melihat
KPU di sini bisa bertindak apa namanya afirmatif ya, merespon aspirasi publik yang menganggap arahan dari sikap Gibran ini melanggar aturan yang ada gitu, sehingga kemudian memberikan teguran lisan kepada Gibran agar tidak mengulangi kembali ketika nanti sesi debat akan dilakukan setelah putaran pertama. Ini arahan positif, patut kita apresiasi bahwa KPU yang diharapkan bisa menjadi penyelenggara yang profesional ya, eh, menunjukkan tajinya gitu. Walaupun ini harus terus konsisten dilakukan agar pemilu kita maupun hasilnya bisa memiliki legitimasi yang kuat dan mengikat semua pihak. Seperti itu, Mbak Nila. Kalau dari kacamata Mas Agung, ini memang murni bentuk luapan emosi dari sosok Mas Gibran, atau publik banyak yang menganggap bahwa aksi yang dilakukan Mas Gibran ini sebagai bentuk provokasi. Kalau dari pandangan Mas Agung, memang adakah kemudian unsur provokatif yang dilakukan oleh Mas Gibran dalam aksinya ini, Mas? Iya, kalau provokasi saya kira enggak ya. Cuman ini kan anak muda Gibran ini Ya. ya. Kita bayangin kita dipojokkan terus di sudut ring ya. Kalau dalam pertarungan tinju dipukul berulang kali. Nah, satu momen kita bisa mukul balik. Itu kan sangat apa ya, sangat senang ya. Apalagi pas gitu arahannya. Sehingga memang saya melihat lebih ke sana. Kalau provokasi untuk hal-hal di luar itu saya kira tidak ya. Karena kan ini ada ada istilahnya ada penyelenggara, ada tim juga, ada penonton ya, jutaan pasang mata gitu. Jadi saya kira lebih ke arah sana yang memang ya inilah luapan emosi seorang anak muda ketika dia dipojokkan terus gitu dan dia Oke. membalasnya dengan ekspresi yang cukup menggebu-gebu ya, berapi-api ya, menggelegar seperti itu Mbak Nila. Oke, jadi faktor usia muda dari Mas Ya. Gibran ini apakah kemudian bisa dijadikan pemakluman bagaimana kemudian luapan emosi ini disampaikan dengan mengangkat tangan yang begitu terlihat oleh publik hingga Ya. seolah-olah dianggapnya sebagai aksi yang begitu provokatif, Mas? Ya, ini yang disayangkan ya, karena memang kan ini di forum resmi sebenarnya. Jadi arahan untuk itu sebelumnya sudah ditegaskan oleh KPU dan kemudian moderator juga mengulangnya lagi ketika sebelum penyelenggaraan debat berlangsung. Nah, saya kira keempat debat berikutnya nanti Gibran bisa menjaga sikap dan emosinya gitu ya, walaupun dipojokkan habis-habisan oleh lawan debatnya. Apalagi besok dia akan bertanding bersama Caimin yang begitu Ya. gesit, lincah ya, dan Pak Mahfud yang sangat berpengalaman dalam berbagai bidang. Jadi Gibran harus melihat ini alarm baik dari KPU maupun dari publik bahwa besok ketika debat dia harus menampilkan sikap atau perilaku yang lebih persuasif, yang lebih baik agar hal-hal semacam kemarin ya yang dianggap terlalu emosional atau bahkan ada arahan provokatif tidak terulang kembali seperti itu, Mbak Nila. Bisa lebih menjaga diri dan berhati-hati karena Kalau anak muda dibilang bijak juga susah, betul. Lebih agar nantinya Mas Gibran tahu lebih terkendali sedang lah ya. berada di mana begitu ya untuk kemudian Persis. melakukan aksi-aksi seperti itu. Ini kan juga Mas Gibran sudah meminta maaf ya, Mas Betul, Agung, betul. dan mengatakan ya memang kalau misalnya ada teguran dari KPU ya akan saya terima. Mas Gibran kembali lagi menjadi sosok Mas Gibran yang dikenal sama banyak orang legowo dan menerima apapun. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait permohonan Iya. maaf dari Mas Gibran ini. Ya ini sisi bijaksananya muncul ya Mbak ya. Aha. Walaupun ini nggak mudah seorang anak muda gitu ya. Karena kan ini ekspresi spontan. Kan itu sangat spontan. Dia dari duduk berdiri kemudian mengangkat tangannya kedua tangannya untuk memberikan semangat kepada pendukung maupun Pak Prabowo atas beragam serangan bertubi-tubi dari kampanye negatif baik dari Anies maupun dari Ganjar gitu. Tapi yang jelas beliau menerima ya bahwa beliau salah kemudian meminta maaf itu satu poin yang menurut saya perlu kita apresiasi juga ya karena tidak mudah di negeri kita orang memohon maaf itu ya Mbak ya Betul. ketika sudah salah apalagi mengakui itu tidak mudah dan itu butuh ke apa ya jiwa besar ya kelegowoan bahwa saya salah dan saya siap memperbaiki kesalahan saya. Nah, itu satu hal yang perlu diapresiasi, perlu dicontoh oleh anak-anak muda Gen Z maupun milenial bahwa ketika kita salah ya kita harus memperbaiki tidak kemudian berkubang pada kesalahan yang sama dan terjebak pada hal-hal yang kontraproduktif setelah berbuat kesalahan seperti itu Mbak.
sosok Mas Gibran ini, Mas Agung, kan Ya, memang banyak sekali yang menganggap Mas Gibran ini terlalu irit bicara, terlalu tidak mau berkomentar soal banyak hal. oke. Lalu di satu sisi justru di momen debat yang diperlihatkan bagaimana ada sisi emosional juga dari Mas Gibran yang ternyata dipertunjukkan juga pada publik. Sentimen negatif pada Mas Gibran ini akhirnya bukannya semakin menurun, namun juga semakin banyak. Menurut Mas Agung, sentimen negatif yang bertubi-tubi disodorkan pada Mas Gibran ini seperti apa sedianya, Mas? Iya, ini wajar ya, karena memang pertama secara elektoral angka Mas Gibran di survei tinggi sama Mhm, Pak Prabowo. Jadi sentimen negatif itu kan bisa kita identifikasi berasal dari misalkan lawan-lawan politiknya. Nah, yang kedua memang suka atau tidak secara personal memang kemunculan Mas Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo kan memang dari proses yang secara etik kemarin dipersoalkan oleh publik. Sehingga memang arahan untuk mengkritik atau melakukan kampanye negatif soal etik ini terus berlangsung. Kenapa? Karena memang ada putusan yang menegaskan terkait hal itu. Jadi sentimen ini juga bisa diidentifikasi berasal dari publik setelah lawan politik. Nah, yang ketiga memang suka atau tidak arahan negatif ini muncul juga ketika memang Mas Gibran mulai melakukan aktivitas di publik maupun di elit ya, dalam konteks kemarin di debat itu kan aktivitas publik beliau secara resmi bersama Pak Prabowo maupun ketika berhadapan dengan pasangan capres cawapres lain. Jadi eh, aksi atau reaksi atas beragam aktivitas Mas Gibran hari ini memang lebih banyak muncul ketika beliau melakukan aktivitas publik ya. Jadi bagaimana saat merespon isu-isu kontemporer, kemudian ketika belusukan yang irit bicara, terus kemudian ketika debat kemarin memunculkan ekspresi yang menggebu-gebu ya atau mhm, emosional gitu. Nanti akan muncul lagi hal-hal lain yang memang itu hadir karena Mas Gibran melakukan interaksi di depan panggung depan ya Mbak ya, melakukan relasi dengan elit gitu. Jadi ini akan kita lihat bagaimana Mas Gibran maupun timnya menyikapi ini sehingga bisa meminimalkan disinsentif elektoral yang mungkin saja mengemuka karena memang dalam pertarungan pilpres yang kompetitif, arahan sekecil apapun ya, blunder apapun itu bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap elektabilitas. Seperti itu, Mbak. mhm. Seberapa besar sih, Mas Agung, Ya. kalau dari pengamatan Mas Agung begitu, elektoral Mas Gibran ini nantinya bisa dipengaruhi oleh blunder yang disampaikan atau mungkin sentimen negatif yang semakin turun. Sentimen negatif ini justru semakin membuat popularitas Mas Gibran naik atau di satu sisi ini juga bisa menurunkan angka elektabilitas yang sejak beberapa waktu terakhir selalu di atas, Mas. Iya, dalam konteks pilpres kan ini patokannya pertama di capresnya ya Mbak ya, Ya. magnet figurnya di sana gitu. Tapi dalam kompetisi yang kompetitif, cawapres juga bisa memberikan sumbangsi kenaikan ataupun penurunan elektabilitas pasangan capres-cawapres. Yang pertama itu sehingga ketika Mas Gibran terus dikritik atau melakukan kesalahan, maka Pak Prabowo nggak ada pilihan untuk melakukan banyak prestasi, kontribusi ataupun kebaikan lain sehingga bisa mengimbangi neraca elektoralnya. Itu yang pertama. Yang Mhm, kedua, ya suka atau tidak, Pak Gibran ini kan representasi dari istana ya, yang hari ini hadir bersama Pak Presiden Jokowi gitu. Jadi kalau misalkan approval rating tingkat kepuasan publik Presiden Jokowi masih cukup tinggi di kisaran 70-80%, maka kampanye negatif ataupun serangan kepada Mas Gibran ibarat kata ini semacam eh, apa ya inilah apa kritikan-kritikan atau batu-batu kerikil ya yang dilempar yang memang memberikan dampak tapi tidak terlalu besar seperti itu Mbak, mhm, sehingga memang ini akan memacu juga bagaimana Presiden Jokowi untuk terus berbuat yang terbaik bagi bangsa di sisa pemerintahannya agar approval ratingnya bisa turut menyokong elektabilitas Gibran di luar kotel efek Pak Prabowo yang tadi sebagai pasangannya Mas Gibran sehingga neraca elektoral mereka tetap stabil. Jika ini terjadi sampai pada putaran pertama 14 Februari ya Mbak ya, maka mhm. saya kira ini tidak terlalu mengganggu ya baik popularitas, akseptabilitas hingga elektabilitas
Mas Gibran maupun bersama Pak Prabowo. Seperti itu. Kecuali memang kesalahan yang beliau lakukan begitu besar sehingga memunculkan tsunami politik yang mengubah peta konstelasi Pilpres 2024 nanti. Seperti Hmm. itu. Hmm. Ini momen debat yang kemudian menjadi salah satu momen yang dinantikan juga oleh banyak orang. Mas Betul. Agung, 22 Desember, debat Cawapres. Pertama kalinya nantinya Mas Gibran akan beradu gagasan dengan kedua kandidat lain. Ada Muhaimin Iskandar, Mahfud MD, yang mana secara pengalaman ini kan berkecimpung di dunia politik atau pemerintahan kan jauh lebih banyak. Lalu banyak pihak yang kemudian meremehkan sosok Mas Gibran yang dianggap pasti akan kalah dalam berbicara begitu, pasti akan kalah dalam gagasan karena kapabilitas Mas Gibran yang kemudian dipertanyakan. Saya mau minta komentar Mas Agung melihat bagaimana seorang Mas Gibran ini diremehkan sebegitunya karena akan menghadapi dua kandidat yang dianggap jauh lebih kuat. Ya ini bagus, buat saya bagus ya. Kan biasanya anak muda emang diremehkan ya Mbak ya. Tapi Hmm, dalam politik itu ada istilahnya underdog effect ya. Efek diminorkan, diremehkan, dipandang sebelah mata. Sehingga memang modal itu bisa menjadi arahan beliau mengubahnya menjadi bandwagon effect. Jadi efek pemenangan yang membuat banyak pengikut-pengikut lain akan mengikuti dia. Jadi saya melihat dengan kondisi semacam ini justru tantangan mudah buat Mas Gibran membalik persepsi dan opini publik yang meremehkannya tadi hmm, dari underdog effect menjadi bandwagon effect. Asal beliau memang menunjukkan secara konsisten otentisitas dirinya ya sebagai seorang anak muda, sebagai seorang milenial yang punya kekhasan. Saya berpikir tidak perlu terlampau jauh melampaui atau memenangkan debat untuk besok. Tapi yang jelas Mas Gibran jadi dirinya saja. Be yourself gitu ya. hmm, Jadi dia kemudian melontarkan pendapatnya soal kan besok temanya ekonomi ya. Ya, betul. berdasarkan pengalaman dia ekonomi gimana, perkembangan ekonomi digital, ekonomi kerakyatan, ya investasi keuangan ala anak muda, ala milenial yang dia pahami itu akan memberikan keunikan, kekhasan yang memang tidak dimiliki oleh Pak Mahfud maupun Caimin seperti itu. Jadi beliau harus bermain di ceruk ya nalar milenial Gen X yang memang selama ini belum pernah melihat seorang cawapres dari kaum mereka gitu. Hmm, Jadi saya fokus ke sana supaya apa? Supaya Mas Gibran lebih santai dalam mengikuti debat besok, tidak terbebani hal apapun. Nah, yang kedua memang ceruk pemilih milenial dan Gen Z ini kan menarik, unik ya. Mereka seneng mengikuti arahan-arahan politik, tapi jangan terlalu serius gitu. Nah, artinya apa? Ada arahan bagi Mas Gibran untuk menampilkan performa debat yang lebih cair, yang lebih rileks, yang lebih kreatif sehingga nanti pemilih milenial dan Gen Z bilang ini gua banget nih gitu asik hmm, nih orang gitu jadi beliau bisa lagi-lagi memastikan bahwa ketika besok tampil di debat memang ada kebaruan yang muncul bukan lagi hal-hal yang sama ketika kita melihat debat pilpres dari pemilu-pemilu sebelumnya karena kan orang-orang yang muncul rata-rata cukup senior usianya ya Mbak ya jadi ya. saya kira publik saat ini akan sangat penasaran rasa keingintahuan mereka besok akan lebih tinggi ketimbang debat pertama karena hari ini ada representasi dari mereka yaitu Gibran Rakabuming Hmm. Raka seperti itu. Artinya positioning Mas Gibran sebagai merepresentasikan anak muda meskipun secara pengalaman di bidang politik maupun pemerintahan dianggap masih kurang, justru bisa Ya, menarik suara milenial dan juga Gen Z dengan gagasan-gagasan baru ala milenial, Mas Agung. persis karena ini kan temanya debat ekonomi. Pak Hmm, Mahfud itu kan sangat hukum banget. Tiba-tiba disuruh ngomong ekonomi gitu. Pun Pak apa Caimin ya, beliau sangat politik banget, politisi abis gitu. Nah sekarang ngomong ekonomi. Nah Mas Gibran saya kira backgroundnya background ekonomi kalau saya nggak ya. salah ya S1 S2-nya gitu. Jadi saya melihat ada apa namanya stock of knowledge yang lebih baik ketimbang Pak Mahfud yang memang sangat kaya di bidang hukum dan Caimin yang sangat kaya di bidang politik gitu. Jadi ini selling point yang bisa dioptimalkan ketika Mas Gibran memang bisa menjadi dirinya sendiri dan kemudian menunjukkan keunikannya sebagai seorang generasi milenial ataupun menyasar Gen Z agar memang pemilih punya bayangan ketika besok cawapres dari kalangan mereka bagaimana mengelola ekonomi digital ya ekonomi aktual yang relevan untuk mensejahterakan kehidupan mereka sebagai kelompok mayoritas pemilih dalam Pilpres 2024 nanti, Mbak. Hmm,
Baik, Mas Agung. Terakhir dari saya, Mas, sekaligus Ya. bisa menjadi closing statement juga dari Mas Agung. Prediksi Mas Agung untuk debat nanti, seberapa besar peluang atau mungkin kejutan yang akan dilakukan oleh Mas Gibran nantinya bisa mempengaruhi elektabilitasnya di kondisi saat ini? Mas Gibran digadang-gadang akan kalah karena terlalu irit bicara. Silahkan, Mas Agung. Iya, peluangnya besar ya. Jadi saya seringkali melihat anak muda itu menjadi kuda hitam. Jadi ketika dia disepelekan, justru dia bisa menampilkan kematangan emosionalnya, intelektualnya, sehingga bisa membalik persepsi dan logika publik yang selama ini menempatkan mereka sebelah mata. Jadi saya berpikir ini momennya Mas Gibran, sehingga bisa mewujudkan istilah saya wow factor. Wow, ini Gibran loh, gitu. Jadi saya lihat peluangnya masih besar. Walaupun ini bisa menjadi bumerang juga kalau malah yang terjadi sebaliknya. Seperti itu. Malah bisa memberikan disinsentif elektoral yang membuat Pak Prabowo harus berjuang keras di debat berikutnya untuk memastikan aliran elektoral mereka tidak terganggu. Seperti itu, Mbak Nila. Contoh bumerang yang kemungkinan besar bisa mempengaruhi elektoral Mas Gibran dalam momen debat ini seperti apa, Mas Agung maksudnya? Iya, misalkan beliau gagap membahas atau mengulas tema-tema ekonomi yang nanti disampaikan oleh panelis ataupun pertanyaan yang disiapkan oleh cawapres Pak Mahfud maupun Caimin ya. Ya. Beliau nggak siap, gagap gitu, itu bisa memberikan disinsentif. Yang kedua, ketika ekspresi beliau emosional terjadi lagi misalkan hal-hal yang kita hindari seperti itu, baik dalam bentuk gerakan, gestur, ekspresi, ucapan dan seterusnya. Jadi saya melihat itu bisa menjadi bumerang bagi elektabilitas Gibran maupun bersama Pak Prabowo. Nah, yang ketiga yang bisa menjadi bumerang juga ketika ekspresi Gibran kurang antusias ataupun dia irit bicara ya. Jadi nggak boleh dalam debat irit bicara, nanti orang bingung. Dia harus banyak bicara, banyak ngomong, ya banyak berekspresi sehingga publik memahami bagaimana kapasitas dan kualitas beliau sebagai seorang kandidat cawapres. Jadi seperti itu sih Mbak. Jadi beliau nggak boleh irit bicara lagi sekarang, harus banyak bicara. Oke, momen debat kedua ini juga harus dimanfaatkan oleh Mas Gibran untuk memperlihatkan sisi lain begitu ya, Mas Agung ya, Betul, dari Mas betul Gibran sekali. yang selama ini dianggap anak muda yang terlalu irit bicara, namun gagasannya harus kemudian dipaparkan dalam debat yang akan digelar 22 Desember. Kita sama-sama menantikan, Mas Agung, bagaimana Ya. nantinya debat Cawapres ini akan digelar untuk kemudian melihat apakah ada gebrakan atau kejutan begitu ya yang akan disampaikan oleh sosok Gibran Rakabuming Raka ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk obrolan kita hari ini dalam program Tribun On Focus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi, Mas Agung. Sama-sama Mbak Nila, terima kasih sekali. Salam buat teman-teman semua sore. Ya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali, Mas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro, dalam tema bagaimana melihat Gibran Rakabuming Raka dalam aksinya di debat perdana calon presiden. Nantikan program Tribun On Focus lainnya untuk bahasan-bahasan lain. Tribuners, saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini secara personal untuk Gibran adalah luapan emosi ya, aksi ataupun reaksi dari pertanyaan yang begitu tajam disampaikan oleh Anies ya. Kalau provokasi saya kira enggak ya, cuman ini kan anak muda Gibran ini ya. Kita bayangin kita dipojokkan terus di sudut ring ya, kalau dalam pertarungan tinju dipukul berulang kali. Nah, satu momen kita bisa mukul balik, itu kan sangat sangat senang ya. Iya, peluangnya besar ya. Jadi saya seringkali melihat anak muda itu menjadi kuda hitam. Jadi ketika dia disepelekan, justru dia bisa menampilkan kematangan emosionalnya, intelektualnya, sehingga bisa membalik persepsi dan logika publik yang selama ini menempatkan mereka sebelah mata. Program Tribun On Focus, Tribuners, hari ini membersamai Anda kembali bersama dengan saya Nila Irda. Kita akan mengangkat tema bagaimana aksi Gibran Rakabuming Raka yang dianggap menjadi pemandu sorak di kala debat calon presiden di gedung KPU. Momen bacawa pres Gibran Rakabuming Raka saat debat perdana capres ini, Tribuners, menjadi sorotan publik yang mana menganggap aksi Gibran sebagai pemandu sorak dan dianggap aksinya provokatif hingga berakhir mendapatkan teguran dari KPU. Lantas bagaimana kacamata pengamat
terkait aksi Gibran Rakabuming Raka ini saya sudah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif dari Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar, Mas Agung? Baik Mbak Nila sehat? Sehat, terima kasih sekali Mas Siap, Agung sudah bergabung siap, dalam program sama-sama. Tribun Fokus hari ini. Mas, saya mau membahas Ya, bagaimana aksi Mas Gibran. Ini kan kemudian menjadi sorotan publik, berdiri dianggapnya sebagai pemandu sorak dalam ya. momen debat perdana yang dilaksanakan di gedung KPU. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan Mas. Iya, ini secara personal untuk Gibran adalah luapan emosi ya, aksi Hmm, ataupun reaksi dari pertanyaan yang begitu tajam disampaikan oleh eh, Anies ya, terkait soal MK maupun kehadiran MK-MK yang memutus ada soal etik ketika perkara kemarin yang menyebabkan Gibran bisa maju menjadi cawapresnya Prabowo. Jadi ini luapan ekspresi beliau yang selama atau sepanjang debat terus disudutkan, baik oleh Ganjar juga sebelumnya bertanya soal MK ini, hmm, kemudian berikutnya ditambahkan oleh Anies, sehingga wajar ketika dia kemudian bangkit dari kursinya, memberikan atau membangkitkan semangat ya kepada para pendukungnya agar terus memberikan support moral kepada Pak Prabowo yang sedang berdebat di atas forum. Jadi seperti itu. Yang kedua, memang saya juga melihat KPU di sini bisa bertindak apa namanya afirmatif ya, hmm, merespon aspirasi publik yang menganggap arahan dari sikap Gibran ini melanggar aturan yang ada gitu, sehingga kemudian memberikan teguran lisan kepada Gibran agar tidak mengulangi kembali ketika nanti sesi debat akan dilakukan setelah putaran pertama. Ini arahan positif, patut kita apresiasi bahwa KPU yang diharapkan bisa menjadi penyelenggara yang profesional ya, eh, menunjukkan tajinya gitu. Walaupun ini harus terus konsisten hmm. dilakukan agar pemilu kita maupun hasilnya bisa memiliki legitimasi yang kuat dan mengikat semua pihak. Seperti itu, Mbak Nila. Hmm. Kalau dari kacamata Mas Agung, ini memang murni bentuk luapan emosi dari sosok Mas Gibran, atau publik banyak yang menganggap bahwa aksi yang dilakukan Mas Gibran ini sebagai bentuk provokasi. Kalau dari pandangan Mas Agung, memang adakah kemudian unsur provokatif yang dilakukan oleh Mas Gibran dalam aksinya ini, Mas? Iya, kalau provokasi saya kira enggak ya. Cuman ini Hmm. kan anak muda Gibran ini Ya. ya. Kita bayangin kita dipojokkan terus di sudut ring ya. Kalau dalam pertarungan tinju dipukul berulang kali. Nah, satu momen kita bisa mukul balik. Itu kan sangat apa ya, sangat senang ya. Hmm. Apalagi pas gitu arahannya. Sehingga memang saya melihat lebih ke sana. Kalau provokasi untuk hal-hal di luar itu saya kira tidak ya. Karena kan ini ada ada istilahnya ada penyelenggara, ada tim juga, ada penonton ya, jutaan Hmm. pasang mata gitu. Jadi saya kira lebih ke arah sana yang memang ya inilah luapan emosi seorang anak muda ketika dia dipojokkan terus gitu dan dia Oke. membahasnya dengan ekspresi yang cukup menggebu-gebu ya, berapi-api ya, menggelegar seperti itu Mbak Nila. Hmm. Oke, jadi faktor usia muda dari Mas Ya. Gibran ini apakah kemudian bisa dijadikan pemakluman? Bagaimana kemudian luapan emosi ini disampaikan dengan mengangkat tangan yang begitu terlihat oleh publik hingga Ya. seolah-olah dianggapnya sebagai aksi yang begitu provokatif, Mas? Ya, ini yang disayangkan ya, karena memang kan ini di forum resmi sebenarnya. Jadi Hmm. arahan untuk itu sebelumnya sudah ditegaskan oleh eh, KPU dan kemudian moderator juga mengulangnya lagi ketika sebelum penyelenggaraan debat berlangsung. Nah, saya kira keempat debat berikutnya nanti Gibran bisa menjaga sikap dan emosinya gitu ya. Walaupun dipojokkan habis-habisan oleh lawan debatnya, apalagi besok dia akan bertanding bersama Caimin yang begitu Ya. gesit, lincah ya, dan Pak Mahfud yang sangat berpengalaman dalam berbagai bidang. Jadi Gibran harus melihat ini alarm baik dari KPU maupun dari publik bahwa besok ketika debat dia harus menampilkan sikap atau perilaku yang lebih persuasif, yang lebih baik agar hal-hal semacam kemarin ya yang dianggap terlalu emosional atau bahkan ada arahan
provokatif tidak terulang kembali seperti itu, Mbak Nila. Bisa lebih menjaga diri dan berhati-hati karena Kalau anak uh, muda dibilang bijak juga susah, betul. Agar nantinya Mas Gibran tahu lebih terkendali sedang lah ya. berada di mana begitu ya untuk kemudian Persis. melakukan aksi-aksi seperti itu. Ini kan juga Mas Gibran sudah meminta maaf ya, Mas Betul, Agung, betul. dan mengatakan ya memang kalau misalnya ada teguran dari KPU ya akan saya terima. Mas Gibran kembali lagi menjadi sosok Mas Gibran yang dikenal sama banyak orang legowo dan menerima apapun. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait Iya. permohonan maaf dari Mas Gibran ini. Ya ini sisi bijaksananya muncul ya Mbak ya. Oh, Walaupun ini nggak mudah seorang anak muda gitu ya, karena kan ini ekspresi spontan kan itu sangat spontan dia dari duduk berdiri kemudian mengangkat tangannya kedua tangannya untuk memberikan semangat kepada pendukung maupun Pak Prabowo atas beragam serangan bertubi-tubi dari kampanye negatif baik dari Anies maupun dari Ganjar gitu. Tapi yang jelas beliau menerima ya bahwa beliau salah kemudian meminta maaf itu satu poin yang menurut saya perlu kita apresiasi juga ya karena hmm, tidak mudah di negeri kita orang memohon maaf itu ya Mbak ya betul. ketika sudah salah apalagi mengakui itu tidak mudah dan itu butuh ke apa ya jiwa besar ya kelegowoan bahwa saya salah dan saya siap memperbaiki kesalahan saya. Nah, itu satu hal yang perlu diapresiasi, perlu dicontoh oleh anak-anak muda Gen Z maupun milenial bahwa ketika kita salah ya kita harus memperbaiki tidak kemudian berkubang pada kesalahan yang sama dan terjebak pada hal-hal yang kontraproduktif setelah berbuat kesalahan seperti itu Mbak. Hmm. Sosok Mas Gibran ini, Mas Agung kan Ya, memang banyak sekali yang menganggap Mas Gibran ini terlalu irit bicara, terlalu tidak mau berkomentar soal banyak hal. ya, Lalu di satu sisi justru di momen debat yang diperlihatkan bagaimana ada sisi emosional juga dari Mas Gibran yang ternyata dipertunjukkan juga pada publik. Sentimen negatif pada Mas Gibran ini akhirnya bukannya semakin menurun, namun juga semakin banyak. Menurut Mas Agung, sentimen negatif yang bertubi-tubi disodorkan pada Mas Gibran ini seperti apa sedianya, Mas? Iya, ini wajar ya karena memang pertama secara elektoral angka Mas Gibran di survei tinggi sama Mhm, Pak Prabowo. Jadi sentimen negatif itu kan bisa kita identifikasi berasal dari misalkan lawan-lawan politiknya. Nah, yang kedua memang suka atau tidak secara personal memang kemunculan Mas Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo kan memang dari proses yang secara etik kemarin dipersoalkan oleh publik sehingga memang arahan untuk mengkritik atau melakukan kampanye negatif soal etik ini terus berlangsung. Kenapa? Karena memang ada putusan yang menegaskan terkait hal itu. Jadi sentimen ini juga bisa diidentifikasi berasal dari publik setelah lawan politik. Nah, yang ketiga memang suka atau tidak arahan negatif ini muncul juga ketika memang Mas Gibran mulai melakukan aktivitas di publik maupun di elit ya dalam konteks kemarin di debat itu kan aktivitas publik beliau secara resmi bersama Pak Prabowo maupun ketika berhadapan dengan pasangan capres-cawapres lain. Jadi eh, aksi atau reaksi atas beragam aktivitas Mas Gibran hari ini memang lebih banyak muncul ketika beliau melakukan aktivitas publik ya. Jadi bagaimana saat merespon isu-isu kontemporer, kemudian ketika belusukan yang irit bicara, terus kemudian ketika debat kemarin memunculkan ekspresi yang menggebu-gebu ya atau mhm. emosional gitu. Nanti akan muncul lagi hal-hal lain yang memang itu hadir karena Mas Gibran melakukan interaksi di depan panggung depan ya Mbak ya, melakukan relasi dengan elit gitu. Jadi ini akan kita lihat bagaimana Mas Gibran maupun timnya menyikapi ini sehingga bisa meminimalkan disinsentif elektoral yang mungkin saja mengemuka karena memang dalam pertarungan pilpres yang kompetitif, arahan sekecil apapun ya, blunder apapun itu bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap elektabilitas. Seperti itu, Mbak. Mhm. Seberapa besar sih Mas Agung kalau Ya. dari pengamatan Mas Agung begitu, elektoral Mas Gibran ini nantinya bisa dipengaruhi oleh blunder yang disampaikan atau mungkin sentimen negatif yang semakin turun. Sentimen negatif ini justru semakin membuat popularitas Mas Gibran naik atau di satu sisi ini juga bisa menurunkan angka elektabilitas yang sejak beberapa waktu terakhir selalu di atas, Mas. Iya, dalam konteks pilpres kan ini patokannya pertama di capresnya ya Mbak ya, Ya. magnet figurnya di sana gitu. Tapi dalam kompetisi yang kompetitif, cawapres juga bisa memberikan sumbangsi
kenaikan ataupun penurunan elektabilitas pasangan capres-cawapres. Yang pertama itu, sehingga ketika Mas Gibran terus dikritik atau melakukan kesalahan, maka Pak Prabowo nggak ada pilihan untuk melakukan banyak prestasi, kontribusi, ataupun kebaikan lain sehingga bisa mengimbangi neraca elektoralnya. Itu yang pertama. Yang Hmm. kedua, ya suka atau tidak, Pak Gibran ini kan representasi dari istana ya, yang hari ini hadir bersama Pak Presiden Jokowi gitu. Jadi kalau misalkan approval rating, tingkat kepuasan publik Presiden Jokowi masih cukup tinggi di kisaran 70-80%, maka kampanye negatif ataupun serangan kepada Mas Gibran ibarat kata ini semacam eh, apa ya, inilah apa, kritikan-kritikan atau batu-batu kerikil ya yang dilempar yang memang memberikan dampak tapi tidak terlalu besar seperti itu, Mbak. Hmm. Sehingga memang ini akan memacu juga bagaimana Presiden Jokowi untuk terus berbuat yang terbaik bagi bangsa di sisa pemerintahannya agar approval ratingnya bisa turut menyokong elektabilitas Gibran di luar kotel efek Pak Prabowo yang tadi sebagai pasangannya Mas Gibran, sehingga neraca elektoral mereka tetap stabil. Jika ini terjadi sampai pada putaran pertama 14 Februari ya Mbak ya, maka Mhm. saya kira ini tidak terlalu mengganggu ya, baik popularitas, akseptabilitas, hingga elektabilitas Mas Gibran maupun bersama Pak Prabowo. Seperti itu, kecuali memang kesalahan yang beliau lakukan begitu besar sehingga memunculkan tsunami politik yang mengubah peta konstelasi Pilpres 2024 nanti. Seperti Hmm. itu. Hmm. Ini momen debat yang kemudian menjadi salah satu momen yang dinantikan juga oleh banyak orang. Mas Betul. Agung, 22 Desember, debat Cawapres. Pertama kalinya nantinya Mas Gibran akan beradu gagasan dengan kedua kandidat lain. Ada Muhaimin Iskandar, Mahfud MD, yang mana secara pengalaman ini kan berkecimpung di dunia politik atau pemerintahan kan jauh lebih banyak. Lalu banyak pihak yang kemudian meremehkan sosok Mas Gibran yang dianggap pasti akan kalah dalam berbicara begitu, pasti akan kalah dalam gagasan karena kapabilitas Mas Gibran yang kemudian dipertanyakan. Saya mau minta komentar Mas Agung melihat bagaimana seorang Mas Gibran ini diremehkan sebegitunya karena akan menghadapi dua kandidat yang dianggap jauh lebih kuat. Ya ini bagus, buat saya bagus ya. Kan biasanya anak muda emang diremehkan ya Mbak ya. Tapi Hmm. dalam politik itu ada istilahnya underdog effect ya. Efek diminorkan, diremehkan, kapan dipandang sebelah mata. Sehingga memang modal itu bisa menjadi arahan beliau mengubahnya menjadi bandwagon effect. Jadi efek pemenangan yang membuat banyak pengikut-pengikut lain akan mengikuti dia. Jadi saya melihat dengan kondisi semacam ini justru tantangan mudah buat Mas Gibran membalik persepsi dan opini publik yang meremehkannya tadi Hmm. dari underdog effect menjadi bandwagon effect. Asal beliau memang menunjukkan secara konsisten otentisitas dirinya ya sebagai seorang anak muda, sebagai seorang milenial yang punya kekhasan. Saya berpikir tidak perlu terlampau jauh melampaui atau memenangkan debat untuk besok. Tapi yang jelas Mas Gibran jadi dirinya saja, be yourself gitu ya. Hmm. Jadi dia kemudian melontarkan pendapatnya soal kan besok temanya ekonomi ya. Ya, Betul. berdasarkan pengalaman dia, ekonomi gimana, perkembangan ekonomi digital, ekonomi kerakyatan, ya investasi keuangan ala anak muda, ala milenial yang dia pahami, itu akan memberikan keunikan, kekhasan yang memang tidak dimiliki oleh Pak Mahfud maupun Caimin seperti itu. Jadi beliau harus bermain di ceruk ya nalar milenial Gen X yang memang selama ini belum pernah melihat seorang cawapres dari kaum mereka gitu. Hmm. Jadi saya fokus ke sana supaya apa? Supaya Mas Gibran lebih santai dalam mengikuti debat besok, tidak terbebani hal apapun. Nah, yang kedua memang ceruk pemilih milenial dan Gen Z ini kan menarik, unik ya. Mereka seneng mengikuti arahan-arahan politik, tapi jangan terlalu serius gitu. Nah, artinya apa? Ada arahan bagi Mas Gibran untuk menampilkan performa debat yang lebih cair, yang lebih rileks, yang lebih kreatif, sehingga nanti pemilih milenial dan Gen Z bilang ini gua banget nih gitu, asik Hmm. nih orang gitu. Jadi beliau bisa lagi-lagi memastikan bahwa ketika besok tampil di debat memang ada kebaruan yang muncul, bukan lagi hal-hal yang sama ketika kita melihat debat pilpres dari pemilu-pemilu sebelumnya, karena kan orang-orang yang muncul rata-rata cukup senior usianya ya Mbak ya. Jadi Ya. saya kira publik saat ini akan sangat penasaran, rasa keingintahuan mereka
besok akan lebih tinggi ketimbang debat pertama karena hari ini ada representasi dari mereka yaitu Gibran Rakabuming Hmm. Raka seperti itu. Artinya positioning Mas Gibran sebagai merepresentasikan anak muda meskipun secara pengalaman di bidang politik maupun pemerintahan dianggap masih kurang, justru bisa Ya. menarik suara milenial dan juga Gen Z dengan gagasan-gagasan baru ala milenial, Mas Agung. Persis, karena ini kan temanya debat ekonomi. Pak Mahfud itu kan sangat hukum banget. Tiba-tiba disuruh ngomong ekonomi gitu. Pun Caimin ya, beliau sangat politik banget, politisi abis gitu. Nah sekarang ngomong ekonomi. Nah Mas Gibran saya kira backgroundnya background ekonomi kalau saya nggak Ya. salah ya S1 S2-nya gitu. Jadi saya melihat ada stock of knowledge yang lebih baik ketimbang Pak Mahfud yang memang sangat kaya di bidang hukum dan Caimin yang sangat kaya di bidang politik gitu. Jadi ini selling point yang bisa dioptimalkan ketika Mas Gibran memang bisa menjadi dirinya sendiri dan kemudian menunjukkan keunikannya sebagai seorang generasi milenial ataupun menyasar Gen Z agar memang pemilih punya bayangan ketika besok cawapres dari kalangan mereka bagaimana mengelola ekonomi digital ya, ekonomi aktual yang relevan untuk mensejahterakan kehidupan mereka sebagai kelompok mayoritas pemilih dalam Pilpres 2024 nanti, Mbak. Baik, Mas Agung. Terakhir dari saya, Mas, sekaligus Ya. bisa menjadi closing statement juga dari Mas Agung. Prediksi Mas Agung untuk debat nanti, seberapa besar peluang atau mungkin kejutan yang akan dilakukan oleh Mas Gibran nantinya bisa mempengaruhi elektabilitasnya di kondisi saat ini? Mas Gibran digadang-gadang akan kalah karena terlalu irit bicara. Silahkan, Mas Agung. Iya, peluangnya besar ya. Jadi saya seringkali melihat anak muda itu menjadi kuda hitam. Jadi ketika dia disepelekan, justru dia bisa menampilkan kematangan emosionalnya, intelektualnya, sehingga bisa membalik persepsi dan logika publik yang selama ini menempatkan mereka sebelah mata. Jadi saya berpikir ini momennya Mas Gibran, sehingga bisa mewujudkan istilah saya wow factor. Wow, ini Gibran loh, gitu. Jadi saya lihat peluangnya masih besar. Walaupun ini bisa menjadi bumerang juga kalau malah yang terjadi sebaliknya. Seperti itu. Malah bisa memberikan disinsentif elektoral yang membuat Pak Prabowo harus berjuang keras di debat berikutnya untuk memastikan aliran elektoral mereka tidak terganggu. Seperti itu, Mbak Nila. Contoh bumerang yang kemungkinan besar bisa mempengaruhi elektoral Mas Gibran dalam mendebat ini seperti apa, Mas Agung maksudnya? Iya, misalkan beliau gagap membahas atau mengulas tema-tema ekonomi yang nanti disampaikan oleh panelis ataupun pertanyaan yang disiapkan oleh cawapres Pak Mahfud maupun Caimin ya. Beliau nggak siap, gagap gitu, itu bisa memberikan disinsentif. Yang kedua, ketika ekspresi beliau emosional terjadi lagi misalkan hal-hal yang kita hindari seperti itu, baik dalam bentuk gerakan, gestur, ekspresi, ucapan dan seterusnya. Jadi saya melihat itu bisa menjadi bumerang bagi elektabilitas Gibran maupun bersama Pak Prabowo. Nah, yang ketiga yang bisa menjadi bumerang juga ketika ekspresi Gibran kurang antusias ataupun dia irit bicara ya. Jadi nggak boleh dalam debat irit bicara, nanti orang bingung. Dia harus banyak bicara, banyak ngomong, ya banyak berekspresi sehingga publik memahami bagaimana kapasitas dan kualitas beliau sebagai seorang kandidat cawapres. Jadi seperti itu sih Mbak. Jadi beliau nggak boleh irit bicara lagi sekarang, harus banyak bicara. Oke, momen debat kedua ini juga harus dimanfaatkan oleh Mas Gibran untuk memperlihatkan sisi lain begitu ya Mas Agung ya, dari Mas Betul Gibran sekali. yang selama ini dianggap anak muda yang terlalu irit bicara, namun gagasannya harus kemudian dipaparkan dalam debat yang akan digelar 22 Desember. Kita sama-sama menantikan Mas Agung bagaimana nantinya debat Cawapres ini akan digelar untuk kemudian melihat apakah ada gebrakan atau kejutan begitu ya yang akan disampaikan oleh sosok Gibran Rakabuming Raka ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk obrolan kita hari ini dalam program Tribun On Focus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi, Mas Agung. Sama-sama Mbak Nila, terima kasih sekali. Salam buat teman-teman semua sore. Ya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali, Mas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro, dalam tema bagaimana melihat Gibran Rakabuming Raka dalam aksinya di debat perdana calon presiden. Nantikan program Tribun On Focus lainnya untuk bahasan-bahasan lain. Tribuners, saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini secara personal untuk Gibran adalah
luapan emosi ya, Hmm. aksi ataupun reaksi dari pertanyaan yang begitu tajam disampaikan oleh Anies ya. Kalau provokasi saya kira enggak ya. Cuman ini Hmm. kan anak muda Gibran Ya. ini ya. Kita bayangin kita dipojokkan terus di sudut ring ya. Kalau dalam pertarungan tinju dipukul berulang kali. Nah, satu momen kita bisa mukul balik. Itu kan sangat apa ya? Sangat senang ya. Iya, peluangnya besar ya. Jadi saya seringkali melihat anak muda itu menjadi kuda hitam. Jadi ketika dia disepelekan, justru dia bisa menampilkan kematangan emosionalnya, intelektualnya, sehingga bisa membalik persepsi dan logika publik yang selama ini menempatkan mereka sebelah mata. Program Tribun Sound Fokus, Tribuners hari ini membersamai Anda kembali bersama dengan saya Nila Irda. Kita akan mengangkat tema bagaimana aksi Gibran Rakabuming Raka yang dianggap menjadi pemandu sorak di kala debat calon presiden di gedung KPU. Momen bacawa pres Gibran Rakabuming Raka saat debat perdana capres ini, Tribuners, menjadi sorotan publik yang mana menganggap aksi Gibran sebagai pemandu sorak dan dianggap aksinya provokatif hingga berakhir mendapatkan teguran dari KPU. Lantas bagaimana kacamata Pak Ahmad terkait aksi Gibran Rakabuming Raka ini? Saya sudah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif dari Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar, Mas Agung? Baik, Mbak Nila sehat? Sehat, terima kasih sekali Mas Ya, Agung sudah bergabung siap, dalam program sama-sama. Tribun Sound Fokus hari ini. Mas, saya mau membahas Ya, bagaimana aksi Mas Gibran. Ini kan kemudian menjadi sorotan publik, berdiri dianggapnya sebagai pemandu sorak dalam ya. momen debat perdana yang dilaksanakan di gedung KPU. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan Mas. Iya, ini secara personal untuk Gibran adalah luapan emosi ya, aksi Hmm. ataupun reaksi dari pertanyaan yang begitu tajam disampaikan oleh eh, Anies ya, terkait soal MK maupun kehadiran MK-MK yang memutus ada soal etik ketika perkara kemarin yang menyebabkan Gibran bisa maju menjadi cawapresnya Prabowo. Jadi ini luapan ekspresi beliau yang selama atau sepanjang debat terus disudutkan, baik oleh Ganjar juga sebelumnya bertanya soal MK ini, Hmm. kemudian berikutnya ditambahkan oleh Anies, sehingga wajar ketika dia kemudian bangkit dari kursinya, memberikan atau membangkitkan semangat ya kepada para pendukungnya agar terus memberikan support moral kepada Pak Prabowo yang sedang berdebat di atas forum. Jadi seperti itu. Yang kedua, memang saya juga melihat KPU di sini bisa bertindak apa namanya afirmatif ya, Hmm. merespon aspirasi publik yang menganggap arahan dari sikap Gibran ini eh, melanggar aturan yang ada gitu, sehingga kemudian memberikan teguran lisan kepada Gibran agar tidak mengulangi kembali ketika nanti sesi debat akan dilakukan setelah putaran pertama. Ini arahan positif, patut kita apresiasi bahwa KPU yang diharapkan bisa menjadi penyelenggara yang profesional ya, eh, menunjukkan tajinya gitu. Walaupun ini harus terus konsisten Hmm. dilakukan agar pemilu kita maupun hasilnya bisa memiliki legitimasi yang kuat dan mengikat semua pihak. Seperti itu, Mbak Nila. Hmm. Kalau dari kacamata Mas Agung, ini memang murni bentuk luapan emosi dari sosok Mas Gibran atau publik banyak yang menganggap bahwa aksi yang dilakukan Mas Gibran ini sebagai bentuk provokasi. Kalau dari pandangan Mas Agung, memang adakah kemudian unsur provokatif yang dilakukan oleh Mas Gibran dalam aksinya ini, Mas? Iya, kalau provokasi saya kira enggak ya. Cuman ini Hmm. kan anak muda Gibran ini Ya. ya. Kita bayangin kita dipojokkan terus di sudut ring ya. Kalau dalam pertarungan tinju dipukul berulang kali. Nah, satu momen kita bisa mukul balik. Itu kan sangat apa ya, sangat senang ya. Hmm. Apalagi pas gitu arahannya. Sehingga memang saya melihat lebih ke sana. Kalau provokasi untuk hal-hal di luar itu saya kira tidak ya. Karena kan ini ada ada istilahnya ada penyelenggara, ada tim juga, ada penonton ya, jutaan Hmm. pasang mata gitu. Jadi saya kira lebih ke arah sana yang memang ya inilah luapan emosi seorang anak muda ketika dia dipojokkan terus gitu dan dia Oke. membalasnya dengan ekspresi yang
cukup menggebu-gebu ya, berapi-api ya, menggelegar seperti itu Mbak Nila. Oke, jadi faktor usia muda dari Mas Ya. Gibran ini apakah kemudian bisa dijadikan pemakluman bagaimana kemudian luapan emosi ini disampaikan dengan mengangkat tangan yang begitu terlihat oleh publik hingga Ya. seolah-olah dianggapnya sebagai aksi yang begitu provokatif, Mas? Ya, ini yang disayangkan ya, karena memang kan ini di forum resmi sebenarnya. Jadi arahan untuk itu sebelumnya sudah ditegaskan oleh KPU dan kemudian moderator juga mengulangnya lagi ketika sebelum penyelenggaraan debat berlangsung. Nah, saya kira keempat debat berikutnya nanti Gibran bisa menjaga sikap dan emosinya gitu ya. Walaupun dipojokkan habis-habisan oleh lawan debatnya, apalagi besok dia akan bertanding bersama Caimin yang begitu Ya. gesit, lincah ya, dan Pak Mahfud yang sangat berpengalaman dalam berbagai bidang. Jadi Gibran harus melihat ini alarm baik dari KPU maupun dari publik bahwa besok ketika debat dia harus menampilkan sikap atau perilaku yang lebih persuasif, yang lebih baik agar hal-hal semacam kemarin ya yang dianggap terlalu emosional atau bahkan ada arahan provokatif tidak terulang kembali seperti itu, Mbak Nila. Bisa lebih menjaga diri dan berhati-hati karena Kalau anak muda dibilang bijak juga susah, betul. Lebih agar nantinya Mas Gibran tahu lebih terkendali sedang lah ya. berada di mana begitu ya untuk kemudian Persis. melakukan aksi-aksi seperti itu. Ini kan juga Mas Gibran sudah meminta maaf ya, Mas Betul, Agung, betul. dan mengatakan ya memang kalau misal dia ada teguran dari KPU ya akan saya terima. Mas Gibran kembali lagi menjadi sosok Mas Gibran yang dikenal sama banyak orang legowo dan menerima apapun. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait Ya, permohonan maaf dari Mas Gibran ini. ya ini sisi bijaksananya muncul ya Mbak ya. Aha. Walaupun ini nggak mudah seorang anak muda gitu ya, karena kan ini ekspresi spontan, kan itu sangat spontan. Dia dari duduk berdiri kemudian mengangkat tangannya kedua tangannya untuk memberikan semangat kepada pendukung maupun Pak Prabowo atas beragam serangan bertubi-tubi dari kampanye negatif baik dari Anies maupun dari Ganjar gitu. Tapi yang jelas beliau menerima ya bahwa beliau salah kemudian meminta maaf itu satu poin yang menurut saya perlu kita apresiasi juga ya, karena tidak mudah di negeri kita orang memohon maaf itu ya Mbak ya Betul. ketika sudah salah, apalagi mengakui itu tidak mudah dan itu butuh apa ya jiwa besar ya, kelegowoan bahwa saya salah dan saya siap memperbaiki kesalahan saya. Nah, itu satu hal yang perlu diapresiasi, perlu dicontoh oleh anak-anak muda Gen Z maupun milenial, bahwa ketika kita salah ya kita harus memperbaiki, tidak kemudian berkubang pada kesalahan yang sama dan terjebak pada hal-hal yang kontraproduktif setelah berbuat kesalahan seperti itu, Mbak. Sosok Mas Gibran ini, Mas Agung, kan Ya, memang banyak sekali yang menganggap Mas Gibran ini terlalu irit bicara, terlalu tidak mau berkomentar soal banyak hal. ya, Lalu di satu sisi justru di momen debat yang diperlihatkan bagaimana ada sisi emosional juga dari Mas Gibran yang ternyata dipertunjukkan juga pada publik. Sentimen negatif pada Mas Gibran ini akhirnya bukannya semakin menurun, namun juga semakin banyak. Menurut Mas Agung, sentimen negatif yang bertubi-tubi disodorkan pada Mas Gibran ini seperti apa sedianya, Mas? iya, ini wajar ya, karena memang pertama secara elektoral angka Mas Gibran di survei tinggi sama Mhm. Pak Prabowo. Jadi sentimen negatif itu kan bisa kita identifikasi berasal dari misalkan lawan-lawan politiknya. Nah, yang kedua memang suka atau tidak secara personal memang kemunculan Mas Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo kan memang dari proses yang secara etik kemarin dipersoalkan oleh publik, sehingga memang arahan untuk mengkritik atau melakukan kampanye negatif soal etik ini terus berlangsung. Kenapa? Karena memang ada putusan yang menegaskan terkait hal itu. Jadi sentimen ini juga bisa diidentifikasi berasal dari publik setelah lawan politik. Nah, yang ketiga memang suka atau tidak arahan negatif ini muncul juga ketika memang Mas Gibran mulai melakukan aktivitas di publik maupun di elit ya, dalam konteks kemarin di debat itu kan aktivitas publik beliau secara resmi bersama Pak Prabowo maupun ketika berhadapan dengan pasangan capres cawapres lain. Jadi eh, aksi atau reaksi atas beragam aktivitas Mas Gibran hari ini memang lebih banyak muncul ketika beliau melakukan aktivitas publik ya. Jadi bagaimana saat merespon isu-isu kontemporer, kemudian ketika belusukan yang irit bicara, terus kemudian ketika debat
kemarin memunculkan ekspresi yang menggebu-gebu ya atau emosional gitu. Nanti akan muncul lagi hal-hal lain yang memang itu hadir karena Mas Gibran melakukan interaksi di depan panggung depan ya Mbak ya, melakukan relasi dengan elit gitu. Jadi ini akan kita lihat bagaimana Mas Gibran maupun timnya menyikapi ini sehingga bisa meminimalkan disinsentif elektoral yang mungkin saja mengemuka karena memang dalam pertarungan pilpres yang kompetitif, arahan sekecil apapun ya, blunder apapun itu bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap elektabilitas. Seperti itu, Mbak. Seberapa besar sih Mas Agung Ya. kalau dari pengamatan Mas Agung begitu, elektoral Mas Gibran ini nantinya bisa dipengaruhi oleh blunder yang disampaikan atau mungkin sentimen negatif yang semakin turun. Sentimen negatif ini justru semakin membuat popularitas Mas Gibran naik atau di satu sisi ini juga bisa menurunkan angka elektabilitas yang sejak beberapa waktu terakhir selalu di atas, Mas. Iya, dalam konteks pilpres kan ini patokannya pertama di capresnya ya Mbak ya, Ya. magnet figurnya di sana gitu. Tapi dalam kompetisi yang kompetitif, cawapres juga bisa memberikan sumbangsi kenaikan ataupun penurunan elektabilitas pasangan capres-cawapres. Yang pertama itu sehingga ketika Mas Gibran terus dikritik atau melakukan kesalahan, maka Pak Prabowo nggak ada pilihan untuk melakukan banyak prestasi, kontribusi ataupun kebaikan lain sehingga bisa mengimbangi neraca elektoralnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya suka atau tidak, Pak Gibran ini kan representasi dari istana ya, yang hari ini hadir bersama Pak Presiden Jokowi gitu. Jadi kalau misalkan approval rating, tingkat kepuasan publik Presiden Jokowi masih cukup tinggi di kisaran 70-80%, maka kampanye negatif ataupun serangan kepada Mas Gibran ibarat kata ini semacam eh, apa ya inilah apa kritikan-kritikan atau batu-batu kerikil ya yang dilempar yang memang memberikan dampak tapi tidak terlalu besar seperti itu Mbak Hmm. sehingga memang ini akan memacu juga bagaimana Presiden Jokowi untuk terus berbuat yang terbaik bagi bangsa di sisa pemerintahannya agar approval ratingnya bisa turut menyokong elektabilitas Gibran di luar kotel efek Pak Prabowo yang tadi sebagai pasangannya Mas Gibran sehingga neraca elektoral mereka tetap stabil. Jika ini terjadi sampai pada putaran pertama 14 Februari ya Mbak ya, maka Mhm. saya kira ini tidak terlalu mengganggu ya baik popularitas, akseptabilitas hingga elektabilitas Mas Gibran maupun bersama Pak Prabowo seperti itu kecuali memang kesalahan yang beliau lakukan begitu besar sehingga memunculkan tsunami politik yang mengubah peta konstelasi Pilpres 2024 nanti. Seperti Hmm. itu. Hmm. Ini momen debat yang kemudian menjadi salah satu momen yang dinantikan juga oleh banyak orang, Mas Betul. Agung, 22 Desember, debat Cawapres. Pertama kalinya nantinya Mas Gibran akan beradu gagasan dengan kedua kandidat lain, ada Muhaimin Iskandar, Mahfud MD, yang mana secara pengalaman ini kan berkecimpung di dunia politik atau pemerintahan kan jauh lebih banyak. Lalu banyak pihak yang kemudian meremehkan sosok Mas Gibran yang dianggap pasti akan kalah dalam berbicara begitu, pasti akan kalah dalam gagasan karena kapabilitas Mas Gibran yang kemudian dipertanyakan. Saya mau minta komentar Mas Agung melihat bagaimana seorang Mas Gibran ini diremehkan sebegitunya karena akan menghadapi dua kandidat yang dianggap jauh lebih kuat. Ya ini bagus buat saya bagus ya. Kan biasanya anak muda emang diremehkan ya Mbak ya. Tapi Hmm. dalam politik itu ada istilahnya underdog effect ya. Efek diminorkan, diremehkan, dipandang sebelah mata. Sehingga memang modal itu bisa menjadi arahan beliau mengubahnya menjadi bandwagon effect. Jadi efek pemenangan yang membuat banyak pengikut-pengikut lain akan mengikuti dia. Jadi saya melihat dengan kondisi semacam ini justru tantangan mudah buat Mas Gibran membalik persepsi dan opini publik yang meremehkannya tadi dari Hmm. underdog effect menjadi bandwagon effect. Asal beliau memang menunjukkan secara konsisten otentisitas dirinya ya sebagai seorang anak muda, sebagai seorang milenial yang punya kekhasan. Saya berpikir tidak perlu terlampau jauh melampaui atau memenangkan debat untuk besok. Tapi yang jelas Mas Gibran jadi dirinya saja. Be yourself gitu ya. Hmm. Jadi dia kemudian melontarkan pendapatnya soal kan besok temanya ekonomi ya.
Ya, Betul. berdasarkan pengalaman dia, ekonomi gimana, perkembangan ekonomi digital, ekonomi kerakyatan, ya, investasi keuangan ala anak muda, ala milenial yang dia pahami, itu akan memberikan keunikan, kekhasan yang memang tidak dimiliki oleh Pak Mahfud maupun Caimin seperti itu. Jadi beliau harus bermain di ceruk, ya, nalar milenial Gen X yang memang selama ini belum pernah melihat seorang cawapres dari kaum mereka gitu. Hmm. Jadi saya fokus ke sana supaya apa? Supaya Mas Gibran lebih santai dalam mengikuti debat besok, tidak terbebani hal apapun. Nah, yang kedua memang ceruk pemilih milenial dan Gen Z ini kan menarik, unik ya. Mereka seneng mengikuti arahan-arahan politik, tapi jangan terlalu serius gitu. Nah, artinya apa? Ada arahan bagi Mas Gibran untuk menampilkan performa debat yang lebih cair, yang lebih rileks, yang lebih kreatif, sehingga nanti pemilih milenial dan Gen Z bilang ini gua banget nih gitu, asik Hmm. nih orang gitu. Jadi beliau bisa lagi-lagi memastikan bahwa ketika besok tampil di debat memang ada kebaruan yang muncul, bukan lagi hal-hal yang sama ketika kita melihat debat pilpres dari pemilu-pemilu sebelumnya, karena kan orang-orang yang muncul rata-rata cukup senior usianya ya Mbak ya. Jadi Ya. saya kira publik saat ini akan sangat penasaran, rasa keingintahuan mereka besok akan lebih tinggi ketimbang debat pertama karena hari ini ada representasi dari mereka, yaitu Gibran Rakabuming Hmm. Raka seperti itu. Artinya positioning Mas Gibran sebagai merepresentasikan anak muda meskipun secara pengalaman di bidang politik maupun pemerintahan dianggap masih kurang, justru bisa Ya, menarik suara milenial dan juga Gen Z dengan gagasan-gagasan baru ala milenial, Mas Agung. persis karena ini kan temanya debat ekonomi. Pak Hmm. Mahfud itu kan sangat hukum banget. Tiba-tiba disuruh ngomong ekonomi gitu. Pun Pak Pak apa Caimin ya, beliau sangat politik banget, politisi abis gitu. Nah sekarang ngomong ekonomi. Nah Mas Gibran saya kira backgroundnya background ekonomi kalau saya nggak Ya. salah ya, S1 S2-nya gitu. Jadi saya melihat ada apa namanya stock of knowledge yang lebih baik ketimbang Pak Mahfud yang memang sangat kaya di bidang hukum dan Caimin yang sangat kaya di bidang politik gitu. Jadi ini selling point yang bisa dioptimalkan ketika Mas Gibran memang bisa menjadi dirinya sendiri dan kemudian menunjukkan keunikannya sebagai seorang generasi milenial ataupun apa menyasar Gen Z agar memang pemilih punya bayangan ketika besok cawapres dari kalangan mereka bagaimana mengelola ekonomi digital ya, ekonomi aktual yang relevan untuk mensejahterakan kehidupan mereka sebagai kelompok mayoritas pemilih dalam Pilpres 2024 nanti, Mbak. Baik, Mas Agung. Terakhir dari saya, Mas, sekaligus Ya. bisa menjadi closing statement juga dari Mas Agung. Prediksi Mas Agung untuk debat nanti, seberapa besar peluang atau mungkin kejutan yang akan dilakukan oleh Mas Gibran nantinya bisa mempengaruhi elektabilitasnya di kondisi saat ini? Mas Gibran digadang-gadang akan kalah karena terlalu irit bicara. Silahkan, Mas Agung. Iya, peluangnya besar ya. Jadi saya seringkali melihat anak muda itu menjadi kuda hitam. Jadi ketika dia disepelekan, justru dia bisa menampilkan kematangan emosionalnya, intelektualnya, sehingga bisa membalik persepsi dan logika publik yang selama ini menempatkan mereka sebelah mata. Jadi saya berpikir ini momennya Mas Gibran, sehingga bisa mewujudkan istilah saya wow factor. Wow, ini Gibran loh gitu. Jadi Hmm. saya lihat peluangnya masih besar. Walaupun ini bisa menjadi bumerang juga kalau malah yang terjadi sebaliknya. Seperti itu. Malah bisa memberikan disinsentif elektoral yang membuat Pak Prabowo harus berjuang keras di debat berikutnya untuk memastikan aliran elektoral mereka tidak terganggu. Seperti itu, Mbak Nila. Mhm. Contoh bumerang yang kemungkinan besar bisa mempengaruhi elektoral Mas Gibran dalam mendebat ini seperti apa, Mas Agung maksudnya? Iya, misalkan beliau gagap membahas atau mengulas tema-tema ekonomi yang nanti disampaikan oleh panelis ataupun Hmm. pertanyaan yang disiapkan oleh cawapres Pak Mahfud maupun Caimin ya. Ya. Beliau nggak siap, gagap gitu, itu bisa memberikan disinsentif. Yang kedua, ketika ekspresi beliau emosional terjadi lagi misalkan hal-hal yang kita eh, hindari seperti itu, baik dalam bentuk gerakan, gestur, ekspresi, ucapan dan seterusnya. Jadi saya melihat itu bisa menjadi bumerang bagi elektabilitas Gibran maupun bersama Pak Prabowo. Nah, yang ketiga yang bisa menjadi bumerang juga ketika ekspresi Gibran kurang antusias
ataupun dia irit bicara ya. Jadi nggak boleh dalam debat irit bicara, nanti orang bingung. Dia harus banyak bicara, banyak ngomong, ya banyak berekspresi sehingga publik memahami bagaimana kapasitas dan kualitas beliau sebagai seorang kandidat cawapres. Jadi seperti itu sih Mbak. Jadi beliau nggak boleh irit bicara lagi sekarang, harus banyak bicara. Oke, momen debat kedua ini juga harus dimanfaatkan oleh Mas Gibran untuk memperlihatkan sisi lain begitu ya, Mas Agung ya, Betul, dari Mas betul Gibran sekali. yang selama ini dianggap anak muda yang terlalu irit bicara, namun gagasannya harus kemudian dipaparkan dalam debat yang akan digelar 22 Desember. Kita sama-sama menantikan, Mas Agung, bagaimana Ya. nantinya debat Cawapres ini akan digelar untuk kemudian melihat apakah ada gebrakan atau kejutan begitu ya yang akan disampaikan oleh sosok Gibran Rakabuming Raka ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk obrolan kita hari ini dalam program Tribunnews On Focus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi, Mas Agung. Sama-sama Mbak Nila, terima kasih sekali. Salam buat teman-teman semua sore. Ya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali, Mas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro, dalam tema bagaimana melihat Gibran Rakabuming Raka dalam aksinya di debat perdana calon presiden. Nantikan program Tribunnews On Fokus lainnya untuk bahasan-bahasan lain. Tribuners, saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini secara personal untuk Gibran adalah luapan emosi ya, aksi ataupun reaksi dari pertanyaan yang begitu tajam disampaikan oleh Anies ya. Kalau provokasi saya kira enggak ya, cuman ini kan anak muda Gibran ini ya. Kita bayangin kita di pojokan terus di sudut ring ya, kalau dalam pertarungan tinju dipukul berulang kali. Nah, satu momen kita bisa mukul balik, itu kan sangat sangat senang ya. Iya, peluangnya besar ya. Jadi saya seringkali melihat anak muda itu menjadi kuda hitam. Jadi ketika dia disepelekan, justru dia bisa menampilkan kematangan emosionalnya, intelektualnya, sehingga bisa membalik persepsi dan logika publik yang selama ini menempatkan mereka sebelah mata. Program Tribunnews On Focus, Tribuners hari ini membersamai Anda kembali bersama dengan saya Nila Irda. Kita akan mengangkat tema bagaimana aksi Gibran Rakabuming Raka yang dianggap menjadi pemandu sorak di kala debat calon presiden di gedung KPU. Momen bacawa pres Gibran Rakabuming Raka saat debat perdana capres ini, Tribuners, menjadi sorotan publik yang mana menganggap aksi Gibran sebagai pemandu sorak dan dianggap aksinya provokatif hingga berakhir mendapatkan teguran dari KPU. Lantas bagaimana kacamata pengamat terkait aksi Gibran Rakabuming Raka ini? Saya sudah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif dari Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar, Mas Agung? Baik, Mbak Nila sehat? Sehat, terima kasih sekali Ya. Mas Agung sudah bergabung Siap, dalam program sama-sama. Tribunnews On Focus hari ini. Mas, saya mau membahas bagaimana aksi Mas Gibran. Ini kan kemudian menjadi sorotan publik, berdiri dianggapnya sebagai pemandu sorak dalam momen debat perdana yang dilaksanakan di gedung KPU. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan Mas. Iya, ini secara personal untuk Gibran adalah luapan emosi ya, aksi ataupun reaksi dari pertanyaan yang begitu tajam disampaikan oleh Anies ya, terkait soal MK maupun kehadiran MK yang memutus ada soal etik ketika perkara kemarin yang menyebabkan Gibran bisa maju menjadi cawapresnya Prabowo. Jadi ini luapan ekspresi beliau yang selama atau sepanjang debat terus disudutkan, baik oleh Ganjar juga sebelumnya bertanya soal MK ini, kemudian berikutnya ditambahkan oleh Anies, sehingga wajar ketika dia kemudian bangkit dari kursinya, memberikan atau membangkitkan semangat ya kepada para pendukungnya agar terus memberikan support moral kepada Pak Prabowo yang sedang berdebat di atas forum. Jadi seperti itu. Yang kedua, memang saya juga melihat KPU di sini bisa bertindak afirmatif ya, merespon aspirasi publik yang menganggap arahan dari sikap Gibran ini melanggar aturan yang ada gitu, sehingga
kemudian memberikan teguran lisan kepada Gibran agar tidak mengulangi kembali ketika nanti sesi debat akan dilakukan setelah putaran pertama. Ini arahan positif, patut kita apresiasi bahwa KPU yang diharapkan bisa menjadi penyelenggara yang profesional ya, menunjukkan tajinya gitu. Walaupun ini harus terus konsisten dilakukan agar pemilu kita maupun hasilnya bisa memiliki legitimasi yang kuat dan mengikat semua pihak. Seperti itu, Mbak Nila. Kalau dari kacamata Mas Agung, ini memang murni bentuk luapan emosi dari sosok Mas Gibran, atau publik banyak yang menganggap bahwa aksi yang dilakukan Mas Gibran ini sebagai bentuk provokasi. Kalau dari pandangan Mas Agung, memang adakah kemudian unsur provokatif yang dilakukan oleh Mas Gibran dalam aksinya ini, Mas? Iya, kalau provokasi saya kira enggak ya. Cuman ini kan Hmm. anak muda Gibran ini Ya. ya. Kita bayangin kita dipojokkan terus di sudut ring ya. Kalau dalam pertarungan tinju dipukul berulang kali. Nah, satu momen kita bisa mukul balik. Itu kan sangat apa ya, sangat senang ya. Hmm. Apalagi pas gitu arahannya. Sehingga memang saya melihat lebih ke sana. Kalau provokasi untuk hal-hal di luar itu saya kira tidak ya. Karena kan ini ada ada istilahnya ada penyelenggara, ada tim juga, ada penonton ya, jutaan Hmm. pasang mata gitu. Jadi saya kira lebih ke arah sana yang memang ya inilah luapan emosi seorang anak muda ketika dia dipojokkan terus gitu dan dia Oke. membalasnya dengan ekspresi yang cukup menggebu-gebu ya, berapi-api ya, menggelegar seperti itu Mbak Nila. Hmm. Oke, jadi faktor usia muda dari Mas Ya. Gibran ini apakah kemudian bisa dijadikan pemakluman bagaimana kemudian luapan emosi ini disampaikan dengan mengangkat tangan yang begitu terlihat oleh publik hingga Ya. seolah-olah dianggapnya sebagai aksi yang begitu provokatif, Mas? Ya, ini yang disayangkan ya, karena memang kan ini di forum resmi sebenarnya. Jadi Hmm. arahan untuk itu sebelumnya sudah ditegaskan oleh KPU dan kemudian moderator juga mengulangnya lagi ketika sebelum penyelenggaraan debat berlangsung. Nah, saya kira keempat debat berikutnya nanti Gibran bisa menjaga sikap dan emosinya gitu ya, walaupun dipojokkan habis-habisan oleh lawan debatnya. Apalagi besok dia akan bertanding bersama Caimin yang begitu Ya. gesit, lincah ya, dan Pak Mahfud yang sangat berpengalaman dalam berbagai bidang. Jadi Gibran harus melihat ini alarm baik dari KPU maupun dari publik bahwa besok ketika debat dia harus menampilkan sikap atau perilaku yang lebih persuasif, yang lebih baik agar hal-hal semacam kemarin ya yang dianggap terlalu emosional atau bahkan ada arahan provokatif tidak terulang kembali seperti itu, Mbak Nila. Bisa lebih menjaga diri dan berhati-hati karena Kalau anak muda dibilang bijak juga susah, betul. Lebih agar nantinya Mas Gibran tahu lebih terkendali sedang lah ya. berada di mana begitu ya untuk kemudian Sis. melakukan aksi-aksi seperti itu. Ini kan juga Mas Gibran sudah meminta maaf ya, Mas Betul, Agung, betul. dan mengatakan ya memang kalau misal dia ada teguran dari KPU ya akan saya terima. Mas Gibran kembali lagi menjadi sosok Mas Gibran yang dikenal sama banyak orang legowo dan menerima apapun. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait Iya. permohonan maaf dari Mas Gibran ini. Ya ini sisi bijaksananya muncul ya Mbak ya. Aha. Walaupun ini nggak mudah seorang anak muda gitu ya. Karena kan ini ekspresi spontan. Kan itu sangat spontan. Dia dari duduk berdiri kemudian mengangkat tangannya kedua tangannya untuk memberikan semangat kepada pendukung maupun Pak Prabowo atas beragam serangan bertubi-tubi dari kampanye negatif baik dari Anies maupun dari Ganjar gitu. Tapi yang jelas beliau menerima ya bahwa beliau salah kemudian meminta maaf itu satu poin yang menurut saya perlu kita apresiasi juga ya karena Hmm. tidak mudah di negeri kita orang memohon maaf itu ya Mbak ya Betul. ketika sudah salah apalagi mengakui itu tidak mudah dan itu butuh ke apa ya jiwa besar ya kelegowoan bahwa saya salah dan saya siap memperbaiki kesalahan saya. Nah, itu satu hal yang perlu diapresiasi, perlu dicontoh oleh anak-anak muda Gen Z maupun milenial bahwa ketika kita salah ya kita harus memperbaiki tidak kemudian berkubang pada kesalahan yang sama dan terjebak pada hal-hal yang kontraproduktif setelah berbuat kesalahan seperti itu Mbak. Sosok Mas Gibran ini, Mas Agung, kan Ya, memang banyak sekali yang menganggap Mas Gibran ini terlalu irit bicara, terlalu tidak mau berkomentar soal banyak hal. oke. Lalu di satu sisi justru di momen debat yang diperlihatkan bagaimana ada sisi emosional juga dari Mas Gibran yang ternyata dipertunjukkan juga pada publik. Sentimen negatif pada Mas Gibran ini akhirnya
bukannya semakin menurun, namun juga semakin banyak. Menurut Mas Agung, sentimen negatif yang bertubi-tubi disodorkan pada Mas Gibran ini seperti apa sedianya, Mas? Iya, ini wajar ya, karena memang pertama secara elektoral angka Mas Gibran di survei tinggi sama Mhm. Pak Prabowo. Jadi sentimen negatif itu kan bisa kita identifikasi berasal dari misalkan lawan-lawan politiknya. Nah, yang kedua memang suka atau tidak secara personal memang kemunculan Mas Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo kan memang dari proses yang secara etik kemarin dipersoalkan oleh publik. Sehingga memang arahan untuk mengkritik atau melakukan kampanye negatif soal etik ini terus berlangsung. Kenapa? Karena memang ada putusan yang menegaskan terkait hal itu. Jadi sentimen ini juga bisa diidentifikasi berasal dari publik setelah lawan politik. Nah, yang ketiga memang suka atau tidak arahan negatif ini muncul juga ketika memang Mas Gibran mulai melakukan aktivitas di publik maupun di elit ya, dalam konteks kemarin di debat itu kan aktivitas publik beliau secara resmi bersama Pak Prabowo maupun ketika berhadapan dengan pasangan capres cawapres lain. Jadi eh, aksi atau reaksi atas beragam aktivitas Mas Gibran hari ini memang lebih banyak muncul ketika beliau melakukan aktivitas publik ya. Jadi bagaimana saat merespon isu-isu kontemporer, kemudian ketika belusukan yang irit bicara, terus kemudian ketika debat kemarin memunculkan ekspresi yang menggebu-gebu ya atau Mhm. emosional gitu. Nanti akan muncul lagi hal-hal lain yang memang itu hadir karena Mas Gibran melakukan interaksi di depan panggung depan ya Mbak ya, melakukan relasi dengan elit gitu. Jadi ini akan kita lihat bagaimana Mas Gibran maupun timnya menyikapi ini sehingga bisa meminimalkan disinsentif elektoral yang mungkin saja mengemuka karena memang dalam pertarungan Pilpres yang kompetitif, arahan sekecil apapun ya, blunder apapun itu bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap elektabilitas. Seperti itu, Mbak. Mhm. Seberapa besar sih Mas Agung kalau dari pengamatan Mas Agung begitu, elektoral Mas Gibran ini nantinya bisa dipengaruhi oleh blunder yang disampaikan atau mungkin sentimen negatif yang semakin turun. Sentimen negatif ini justru semakin membuat popularitas Mas Gibran naik atau di satu sisi ini juga bisa menurunkan angka elektabilitas yang sejak beberapa waktu terakhir selalu di atas, Mas. Iya, dalam konteks Pilpres kan ini patokannya pertama di capresnya ya Mbak ya, Ya. magnet figurnya di sana gitu. Tapi dalam kompetisi yang kompetitif, cawapres juga bisa memberikan sumbangsi kenaikan ataupun penurunan elektabilitas pasangan capres-cawapres. Yang pertama itu sehingga ketika Mas Gibran terus dikritik atau melakukan kesalahan, maka Pak Prabowo nggak ada pilihan untuk melakukan banyak prestasi, kontribusi ataupun kebaikan lain sehingga bisa mengimbangi neraca elektoralnya. Itu yang pertama. Yang Hmm. kedua, ya suka atau tidak, Pak Gibran ini kan representasi dari istana ya, yang hari ini hadir bersama Pak Presiden Jokowi gitu. Jadi kalau misalkan approval rating tingkat kepuasan publik Presiden Jokowi masih cukup tinggi di kisaran 70-80%, maka kampanye negatif ataupun serangan kepada Mas Gibran ibarat kata ini semacam eh, apa ya inilah apa kritikan-kritikan atau batu-batu kerikil ya yang dilempar yang memang memberikan dampak tapi tidak terlalu besar seperti itu Mbak, Hmm. sehingga memang ini akan memacu juga bagaimana Presiden Jokowi untuk terus berbuat yang terbaik bagi bangsa di sisa pemerintahannya agar approval ratingnya bisa turut menyokong elektabilitas Gibran di luar kotel efek Pak Prabowo yang tadi sebagai pasangannya Mas Gibran sehingga neraca elektoral mereka tetap stabil. Jika ini terjadi sampai pada putaran pertama 14 Februari ya Mbak ya, maka Mhm. saya kira ini tidak terlalu mengganggu ya baik popularitas, akseptabilitas hingga elektabilitas Mas Gibran maupun bersama Pak Prabowo seperti itu. Kecuali memang kesalahan yang beliau lakukan begitu besar sehingga memunculkan tsunami politik yang mengubah peta konstelasi Pilpres 2024 nanti. Seperti Hmm. itu. Hmm. Ini momen debat yang kemudian
menjadi salah satu momen yang dinantikan juga oleh banyak orang. Mas Betul. Agung, 22 Desember, debat Cawapres. Pertama kalinya nantinya Mas Gibran akan beradu gagasan dengan kedua kandidat lain. Ada Muhaimin Iskandar, Mahfud MD, yang mana secara pengalaman ini kan berkecimpung di dunia politik atau pemerintahan kan jauh lebih banyak. Lalu banyak pihak yang kemudian meremehkan sosok Mas Gibran yang dianggap pasti akan kalah dalam berbicara begitu, pasti akan kalah dalam gagasan karena kapabilitas Mas Gibran yang kemudian dipertanyakan. Saya mau minta komentar Mas Agung melihat bagaimana seorang Mas Gibran ini diremehkan sebegitunya karena akan menghadapi dua kandidat yang dianggap jauh lebih kuat. Ya ini bagus, buat saya bagus ya. Kan biasanya anak muda emang diremehkan ya Mbak ya. Tapi Hmm, dalam politik itu ada istilahnya underdog effect ya. Efek diminorkan, diremehkan, dipandang sebelah mata. Sehingga memang modal itu bisa menjadi arahan beliau mengubahnya menjadi bandwagon effect. Jadi efek pemenangan yang membuat banyak pengikut-pengikut lain akan mengikuti dia. Jadi saya melihat dengan kondisi semacam ini justru tantangan mudah buat Mas Gibran membalik persepsi dan opini publik yang meremehkannya tadi hmm, dari underdog effect menjadi bandwagon effect. Asal beliau memang menunjukkan secara konsisten otentisitas dirinya ya sebagai seorang anak muda, sebagai seorang milenial yang punya kekhasan. Saya berpikir tidak perlu terlampau jauh melampaui atau memenangkan debat untuk besok. Tapi yang jelas Mas Gibran jadi dirinya saja. Be yourself gitu ya. hmm, Jadi dia kemudian melontarkan pendapatnya soal kan besok temanya ekonomi ya. Ya, betul. berdasarkan pengalaman dia ekonomi gimana, perkembangan ekonomi digital, ekonomi kerakyatan, ya investasi keuangan ala anak muda, ala milenial yang dia pahami itu akan memberikan keunikan, kekhasan yang memang tidak dimiliki oleh Pak Mahfud maupun Caimin seperti itu. Jadi beliau harus bermain di ceruk ya nalar milenial Gen X yang memang selama ini belum pernah melihat seorang cawapres dari kaum mereka gitu. Hmm, Jadi saya fokus ke sana supaya apa? Supaya Mas Gibran lebih santai dalam mengikuti debat besok, tidak terbebani hal apapun. Nah, yang kedua memang ceruk pemilih milenial dan Gen Z ini kan menarik, unik ya. Mereka seneng mengikuti arahan-arahan politik, tapi jangan terlalu serius gitu. Nah, artinya apa? Ada arahan bagi Mas Gibran untuk menampilkan performa debat yang lebih cair, yang lebih rileks, yang lebih kreatif sehingga nanti pemilih milenial dan Gen Z bilang ini gua banget nih gitu asik hmm, nih orang gitu jadi beliau bisa lagi-lagi memastikan bahwa ketika besok tampil di debat memang ada kebaruan yang muncul bukan lagi hal-hal yang sama ketika kita melihat debat pilpres dari pemilu-pemilu sebelumnya karena kan orang-orang yang muncul rata-rata cukup senior usianya ya Mbak ya jadi ya. saya kira publik saat ini akan sangat penasaran rasa keingintahuan mereka besok akan lebih tinggi ketimbang debat pertama karena hari ini ada representasi dari mereka yaitu Gibran Rakabuming Hmm. Raka seperti itu. Artinya positioning Mas Gibran sebagai merepresentasikan anak muda meskipun secara pengalaman di bidang politik maupun pemerintahan dianggap masih kurang, justru bisa Ya, menarik suara milenial dan juga Gen Z dengan gagasan-gagasan baru ala milenial, Mas Agung. persis karena ini kan temanya debat ekonomi. Pak Hmm, Mahfud itu kan sangat hukum banget. Tiba-tiba disuruh ngomong ekonomi gitu. Pun Pak apa Caimin ya, beliau sangat politik banget, politisi abis gitu. Nah sekarang ngomong ekonomi. Nah Mas Gibran saya kira backgroundnya background ekonomi kalau saya nggak ya. salah ya S1 S2-nya gitu. Jadi saya melihat ada apa namanya stock of knowledge yang lebih baik ketimbang Pak Mahfud yang memang sangat kaya di bidang hukum dan Caimin yang sangat kaya di bidang politik gitu. Jadi ini selling point yang bisa dioptimalkan ketika Mas Gibran memang bisa menjadi dirinya sendiri dan kemudian menunjukkan keunikannya sebagai seorang generasi milenial ataupun menyasar Gen Z agar memang pemilih punya bayangan ketika besok cawapres dari kalangan mereka bagaimana mengelola ekonomi digital ya ekonomi aktual yang relevan untuk mensejahterakan kehidupan mereka sebagai kelompok mayoritas pemilih dalam Pilpres 2024 nanti, Mbak. Baik, Mas Agung. Terakhir dari saya, Mas, sekaligus Ya. bisa menjadi closing statement juga dari Mas Agung. Prediksi Mas Agung untuk debat nanti, seberapa besar peluang atau mungkin kejutan yang akan dilakukan oleh Mas Gibran nantinya bisa mempengaruhi elektabilitasnya di kondisi saat ini? Mas Gibran digadang-gadang akan kalah karena terlalu irit bicara. Silahkan, Mas Agung. Iya, peluangnya besar ya. Jadi saya seringkali melihat anak muda itu menjadi kuda hitam. Jadi ketika dia disepelekan, justru dia bisa menampilkan kematangan
emosionalnya, intelektualnya, sehingga bisa membalik persepsi dan logika publik yang selama ini menempatkan mereka sebelah mata. Jadi saya berpikir ini momennya Mas Gibran, sehingga bisa mewujudkan istilah saya wow factor. Wow, ini Gibran loh gitu. Jadi Hmm. saya lihat peluangnya masih besar. Walaupun ini bisa menjadi bumerang juga kalau malah yang terjadi sebaliknya. Seperti itu. Malah bisa memberikan disinsentif elektoral yang membuat Pak Prabowo harus berjuang keras di debat berikutnya untuk memastikan aliran elektoral mereka tidak terganggu. Seperti itu, Mbak Nila. Mhm. Contoh bumerang yang kemungkinan besar bisa mempengaruhi elektoral Mas Gibran dalam momen debat ini seperti apa, Mas Agung maksudnya? Iya, misalkan beliau gagap membahas atau mengulas tema-tema ekonomi yang nanti disampaikan oleh panelis ataupun Hmm. pertanyaan yang disiapkan oleh cawapres Pak Mahfud maupun Caimin ya. Ya. Beliau nggak siap, gagap gitu, itu bisa memberikan disinsentif. Yang kedua, ketika ekspresi beliau emosional terjadi lagi misalkan hal-hal yang kita hindari seperti itu, baik dalam bentuk gerakan, gestur, ekspresi, ucapan dan seterusnya. Jadi saya melihat itu bisa menjadi bumerang bagi elektabilitas Gibran maupun bersama Pak Prabowo. Nah, yang ketiga yang bisa menjadi bumerang juga ketika ekspresi Gibran kurang antusias ataupun dia irit bicara ya. Jadi Hmm. nggak boleh dalam debat irit bicara, nanti orang Hmm. bingung. Dia harus banyak bicara, banyak ngomong, ya banyak berekspresi sehingga publik memahami bagaimana kapasitas dan kualitas beliau sebagai seorang kandidat cawapres. Jadi seperti itu sih Mbak. Jadi beliau nggak boleh irit bicara lagi sekarang, harus banyak bicara. Oke, momen debat kedua ini juga harus dimanfaatkan oleh Mas Gibran untuk memperlihatkan sisi lain begitu ya, Mas Agung ya, Betul, dari Mas betul Gibran sekali. yang selama ini dianggap anak muda yang terlalu irit bicara, namun gagasannya harus kemudian dipaparkan dalam debat yang akan digelar 22 Desember. Kita sama-sama menantikan, Mas Agung, bagaimana Ya. nantinya debat Cawapres ini akan digelar untuk kemudian melihat apakah ada gebrakan atau kejutan begitu ya yang akan disampaikan oleh sosok Gibran Rakabuming Raka ini. Mas Agung, terima kasih sekali untuk obrolan kita hari ini dalam program Trimedia On Focus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi, Mas Agung. Sama-sama Mbak Nila, terima kasih sekali. Salam buat teman-teman semua sore. Ya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali, Mas. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro, dalam tema bagaimana melihat Gibran Rakabuming Raka dalam aksinya di debat perdana calon presiden. Nantikan program Tribunnews on Fokus lainnya untuk bahasan-bahasan lain. Tribuners, saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini secara personal untuk Gibran adalah luapan emosi ya, aksi ataupun reaksi dari pertanyaan yang begitu tajam disampaikan oleh Anies ya. Kalau provokasi saya kira enggak ya, cuman ini kan anak muda Gibran ini ya. Kita bayangin kita dipojokkan terus di sudut ring ya, kalau dalam pertarungan tinju dipukul berulang kali. Nah, satu momen kita bisa mukul balik, itu kan sangat sangat senang ya. Iya, peluangnya besar ya. Jadi saya seringkali melihat anak muda itu menjadi kuda hitam. Jadi ketika dia disepelekan, justru dia bisa menampilkan kematangan emosionalnya, intelektualnya, sehingga bisa membalik persepsi dan logika publik yang selama ini menempatkan mereka sebelah mata. Program Tribunnews on Focus, Tribuners, hari ini membersamai Anda kembali bersama dengan saya Nila Irda. Kita akan mengangkat tema bagaimana aksi Gibran Rakabuming Raka yang dianggap menjadi pemandu sorak di kala debat calon presiden di gedung KPU. Momen bacawa pres Gibran Rakabuming Raka saat debat perdana capres ini, Tribuners, menjadi sorotan publik yang mana menganggap aksi Gibran sebagai pemandu sorak dan dianggap aksinya provokatif hingga berakhir mendapatkan teguran dari KPU. Lantas bagaimana kacamata Pak Ahmad terkait aksi Gibran Rakabuming Raka ini? Saya sudah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif dari Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar, Mas Agung? Baik, Mbak Nila sehat? Sehat, terima kasih sekali Mas Siap. Agung sudah bergabung Siap, dalam program sama-sama. Tribunnews on Focus hari ini. Mas, saya mau membahas bagaimana aksi Mas Gibran
ini kan kemudian menjadi sorotan publik, berdiri dianggapnya sebagai pemandu sorak dalam Ya. momen debat perdana yang dilaksanakan di gedung KPU. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan Mas. Iya, ini secara personal untuk Gibran adalah luapan emosi ya, aksi Hmm, ataupun reaksi dari pertanyaan yang begitu tajam disampaikan oleh Anies ya, terkait soal MK maupun kehadiran MK-MK yang memutus ada soal etik ketika perkara kemarin yang menyebabkan Gibran bisa maju menjadi cawapresnya Prabowo. Jadi ini luapan ekspresi beliau yang selama atau sepanjang debat terus disudutkan, baik oleh Ganjar juga sebelumnya bertanya soal MK ini, hmm, kemudian berikutnya ditambahkan oleh Anies, sehingga wajar ketika dia kemudian bangkit dari kursinya, memberikan atau membangkitkan semangat ya kepada para pendukungnya agar terus memberikan support moral kepada Pak Prabowo yang sedang berdebat di atas forum. Jadi seperti itu. Yang kedua, memang saya juga melihat KPU di sini bisa bertindak apa namanya afirmatif ya, hmm. merespon aspirasi publik yang menganggap arahan dari sikap Gibran ini melanggar aturan yang ada gitu, sehingga kemudian memberikan teguran lisan kepada Gibran agar tidak mengulangi kembali ketika nanti sesi debat akan dilakukan setelah putaran pertama. Ini arahan positif, patut kita apresiasi bahwa KPU yang diharapkan bisa menjadi penyelenggara yang profesional ya, menunjukkan tajinya gitu. Walaupun ini harus terus konsisten Hmm. dilakukan agar pemilu kita maupun hasilnya bisa memiliki legitimasi yang kuat dan mengikat semua pihak. Seperti itu, Mbak Nila. Hmm. Kalau dari kacamata Mas Agung, ini memang murni bentuk luapan emosi dari sosok Mas Gibran, atau publik banyak yang menganggap bahwa aksi yang dilakukan Mas Gibran ini sebagai bentuk provokasi. Kalau dari pandangan Mas Agung, memang adakah kemudian unsur provokatif yang dilakukan oleh Mas Gibran dalam aksinya ini, Mas? Iya, kalau provokasi saya kira enggak ya. Cuman ini Hmm. kan anak muda Gibran ini Ya. ya. Kita bayangin kita dipojokkan terus di sudut ring ya. Kalau dalam pertarungan tinju dipukul berulang kali. Nah, satu momen kita bisa mukul balik. Itu kan sangat apa ya, sangat senang ya. Hmm. Apalagi pas gitu arahannya. Sehingga memang saya melihat lebih ke sana. Kalau provokasi untuk hal-hal di luar itu saya kira tidak ya. Karena kan ini ada ada istilahnya ada penyelenggara, ada tim juga, ada penonton ya, jutaan Hmm. pasang mata gitu. Jadi saya kira lebih ke arah sana yang memang ya inilah luapan emosi seorang anak muda ketika dia dipojokkan terus gitu dan dia Oke. membalasnya dengan ekspresi yang cukup menggebu-gebu ya, berapi-api ya, menggelegar seperti itu Mbak Nila. Hmm. Oke, jadi faktor usia muda dari Mas Ya. Gibran ini apakah kemudian bisa dijadikan pemakluman bagaimana kemudian luapan emosi ini disampaikan dengan mengangkat tangan yang begitu terlihat oleh publik hingga Ya. seolah-olah dianggapnya sebagai aksi yang begitu provokatif, Mas? Ya, ini yang disayangkan ya, karena memang kan ini di forum resmi sebenarnya. Jadi Hmm. arahan untuk itu sebelumnya sudah ditegaskan oleh KPU dan kemudian moderator juga mengulangnya lagi ketika sebelum penyelenggaraan debat berlangsung. Nah, saya kira keempat debat berikutnya nanti Gibran bisa menjaga sikap dan emosinya gitu ya, walaupun dipojokkan habis-habisan oleh lawan debatnya. Apalagi besok dia akan bertanding bersama Caimin yang begitu Ya. gesit, lincah ya, dan Pak Mahfud yang sangat berpengalaman dalam berbagai bidang. Jadi Gibran harus melihat ini alarm baik dari KPU maupun dari publik bahwa besok ketika debat dia harus menampilkan sikap atau perilaku yang lebih persuasif, yang lebih baik agar hal-hal semacam kemarin ya yang dianggap terlalu emosional atau bahkan ada arahan provokatif tidak terulang kembali seperti itu, Mbak Nila. Bisa lebih menjaga diri dan berhati-hati karena Kalau anak muda dibilang bijak juga susah. betul. Lebih agar nantinya Mas Gibran
tahu Lebih terkendali sedang lah ya. berada di mana begitu ya untuk kemudian Persis. melakukan aksi-aksi seperti itu. Ini kan juga Mas Gibran sudah meminta maaf ya, Mas Betul, Agung, betul. dan mengatakan ya memang kalau misalnya ada teguran dari KPU ya akan saya terima. Mas Gibran kembali lagi menjadi sosok Mas Gibran yang dikenal sama banyak orang legowo dan menerima apapun. Saya mau minta komentar Mas Agung terkait Iya. permohonan maaf dari Mas Gibran ini. Ya ini sisi bijaksananya muncul ya Mbak ya. Aha. Walaupun ini nggak mudah seorang anak muda gitu ya, karena kan ini ekspresi spontan kan itu sangat spontan dia dari duduk berdiri kemudian mengangkat tangannya kedua tangannya untuk memberikan semangat kepada pendukung maupun Pak Prabowo atas beragam serangan bertubi-tubi dari kampanye negatif baik dari Anies maupun dari Ganjar gitu. Tapi yang jelas beliau menerima ya bahwa beliau salah kemudian meminta maaf itu satu poin yang menurut saya perlu kita apresiasi juga ya karena Hmm, tidak mudah di negeri kita orang memohon maaf itu ya Mbak ya betul. ketika sudah salah apalagi mengakui itu tidak mudah dan itu butuh ke apa ya jiwa besar ya kelegowoan bahwa saya salah dan saya siap memperbaiki kesalahan saya. Nah, itu satu hal yang perlu diapresiasi, perlu dicontoh oleh anak-anak muda Gen Z maupun milenial bahwa ketika kita salah ya kita harus memperbaiki tidak kemudian berkubang pada kesalahan yang sama dan terjebak pada hal-hal yang kontraproduktif setelah berbuat kesalahan seperti itu Mbak. Hmm. Sosok Mas Gibran ini, Mas Agung, kan Ya, memang banyak sekali yang menganggap Mas Gibran ini terlalu irit bicara, terlalu tidak mau berkomentar soal banyak hal. betul. Lalu di satu sisi justru di momen debat yang diperlihatkan bagaimana ada sisi emosional juga dari Mas Gibran yang ternyata dipertunjukkan juga pada publik. Sentimen negatif pada Mas Gibran ini akhirnya bukannya semakin menurun, namun juga semakin banyak. Menurut Mas Agung, sentimen negatif yang bertubi-tubi disodorkan pada Mas Gibran ini seperti apa sedianya, Mas? Iya, ini wajar ya, karena memang pertama secara elektoral angka Mas Gibran di survei tinggi sama Mhm, Pak Prabowo. Jadi sentimen negatif itu kan bisa kita identifikasi berasal dari misalkan lawan-lawan politiknya. Nah, yang kedua memang suka atau tidak secara personal memang kemunculan Mas Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo kan memang dari proses yang secara etik kemarin dipersoalkan oleh publik sehingga memang arahan untuk mengkritik atau melakukan kampanye negatif soal etik ini terus berlangsung. Kenapa? Karena memang ada putusan yang menegaskan terkait hal itu. Jadi sentimen ini juga bisa diidentifikasi berasal dari publik setelah lawan politik. Nah, yang ketiga memang suka atau tidak arahan negatif ini muncul juga ketika memang Mas Gibran mulai melakukan aktivitas di publik maupun di elit ya dalam konteks kemarin di debat itu kan aktivitas publik beliau secara resmi bersama Pak Prabowo maupun ketika berhadapan dengan pasangan capres cawapres lain. Jadi eh, aksi atau reaksi atas beragam aktivitas Mas Gibran hari ini memang lebih banyak muncul ketika beliau melakukan aktivitas publik ya. Jadi bagaimana saat merespon isu-isu kontemporer, kemudian ketika belusukan yang irit bicara, terus kemudian ketika debat kemarin memunculkan ekspresi yang menggebu-gebu ya atau mhm, emosional gitu. Nanti akan muncul lagi hal-hal lain yang memang itu hadir karena Mas Gibran melakukan interaksi di depan panggung depan ya Mbak ya, melakukan relasi dengan elit gitu. Jadi ini akan kita lihat bagaimana Mas Gibran maupun timnya menyikapi ini sehingga bisa meminimalkan disinsentif elektoral yang mungkin saja mengemuka karena memang dalam pertarungan pilpres yang kompetitif, arahan sekecil apapun ya, blunder apapun itu bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap elektabilitas. Seperti itu, Mbak. mhm. Seberapa besar sih Mas Agung Ya. kalau dari pengamatan Mas Agung begitu, elektoral Mas Gibran ini nantinya bisa dipengaruhi oleh blunder yang disampaikan atau mungkin sentimen negatif yang semakin turun. Sentimen negatif ini justru semakin membuat popularitas Mas Gibran naik atau di satu sisi ini juga bisa menurunkan angka elektabilitas yang sejak beberapa waktu terakhir selalu di atas, Mas. Iya, dalam konteks pilpres kan ini patokannya pertama di capresnya ya Mbak ya, Ya. magnet figurnya di sana gitu. Tapi dalam kompetisi yang kompetitif, cawapres juga bisa memberikan sumbangsi kenaikan ataupun penurunan elektabilitas pasangan capres cawapres. Yang pertama itu sehingga ketika Mas Gibran terus dikritik atau melakukan kesalahan, maka Pak Prabowo nggak ada pilihan untuk melakukan
banyak prestasi, kontribusi ataupun kebaikan lain sehingga bisa mengimbangi neraca elektoralnya. Itu yang pertama. Yang Hmm. kedua, ya suka atau tidak, Pak Gibran ini kan representasi dari istana ya, yang hari ini hadir bersama Pak Presiden Jokowi gitu. Jadi kalau misalkan approval rating, tingkat kepuasan publik Presiden Jokowi masih cukup tinggi di kisaran 70-80%, maka kampanye negatif ataupun serangan kepada Mas Gibran ibarat kata ini semacam eh, apa ya inilah apa kritikan-kritikan atau batu-batu kerikil ya yang dilempar yang memang memberikan dampak tapi tidak terlalu besar seperti itu Mbak, Hmm. sehingga memang ini akan memacu juga bagaimana Presiden Jokowi untuk terus berbuat yang terbaik bagi bangsa di sisa pemerintahannya agar approval ratingnya bisa turut menyokong elektabilitas Gibran di luar kotel efek Pak Prabowo yang tadi sebagai pasangannya Mas Gibran sehingga neraca elektoral mereka tetap stabil. Jika ini terjadi sampai pada uh, putaran pertama 14 Februari ya Mbak ya, maka Hmm. saya kira ini tidak terlalu mengganggu ya baik popularitas, akseptabilitas hingga elektabilitas Mas Gibran maupun bersama Pak Prabowo seperti itu. Kecuali memang kesalahan yang beliau lakukan begitu besar sehingga memunculkan tsunami politik yang mengubah peta konstelasi Pilpres 2024 nanti. Seperti Hmm. itu. Hmm. Ini momen debat yang kemudian menjadi salah satu momen yang dinantikan juga oleh banyak orang. Mas Betul. Agung, 22 Desember, debat Cawapres. Pertama kalinya nantinya Mas Gibran akan beradu gagasan dengan kedua kandidat lain. Ada Muhaimin Iskandar, Mahfud MD, yang mana secara pengalaman ini kan berkecimpung di dunia politik atau pemerintahan kan jauh lebih banyak. Lalu banyak pihak yang kemudian meremehkan sosok Mas Gibran yang dianggap pasti akan kalah dalam berbicara begitu, pasti akan kalah dalam gagasan karena kapabilitas Mas Gibran yang kemudian dipertanyakan. Saya mau minta komentar Mas Agung melihat bagaimana seorang Mas Gibran ini diremehkan sebegitunya karena akan menghadapi dua kandidat yang dianggap jauh lebih kuat. Ya ini bagus, buat saya bagus ya. Kan biasanya anak muda emang diremehkan ya Mbak ya. Tapi Hmm. dalam politik itu ada istilahnya underdog effect ya. Efek diminorkan, diremehkan, kapan dipandang sebelah mata. Sehingga memang modal itu bisa menjadi arahan beliau mengubahnya menjadi bandwagon effect. Jadi efek pemenangan yang membuat banyak pengikut-pengikut lain akan mengikuti dia. Jadi saya melihat dengan kondisi semacam ini justru tantangan mudah buat Mas Gibran membalik persepsi dan opini publik yang meremehkannya tadi dari Hmm. underdog effect menjadi bandwagon effect. Asal beliau memang menunjukkan secara konsisten otentisitas dirinya ya sebagai seorang anak muda, sebagai seorang milenial yang punya kekhasan. Saya berpikir tidak perlu terlampau jauh melampaui atau memenangkan debat untuk besok. Tapi yang jelas Mas Gibran jadi dirinya saja. Be yourself gitu ya. Hmm. Jadi dia kemudian melontarkan pendapatnya soal kan besok temanya ekonomi ya. Ya, Betul. berdasarkan pengalaman dia ekonomi gimana, perkembangan ekonomi digital, ekonomi kerakyatan, ya investasi keuangan ala anak muda, ala milenial yang dia pahami itu akan memberikan keunikan, kekhasan yang memang tidak dimiliki oleh Pak Mahfud maupun Caimin seperti itu. Jadi beliau harus bermain di ceruk ya nalar milenial Gen X yang memang selama ini belum pernah melihat seorang cawapres dari kaum mereka gitu. Hmm. Jadi saya fokus ke sana supaya apa? Supaya Mas Gibran lebih santai dalam mengikuti debat besok, tidak terbebani hal apapun. Nah, yang kedua memang ceruk pemilih milenial dan Gen Z ini kan menarik, unik ya. Mereka seneng mengikuti arahan-arahan politik, tapi jangan terlalu serius gitu. Nah, artinya apa? Ada arahan bagi Mas Gibran untuk menampilkan performa debat yang lebih cair, yang lebih rileks, yang lebih kreatif sehingga nanti pemilih milenial dan Gen Z bilang ini gua banget nih gitu asik Hmm. nih orang gitu jadi beliau bisa lagi-lagi memastikan bahwa ketika besok tampil di debat memang ada kebaruan yang muncul bukan lagi hal-hal yang sama ketika kita melihat debat pilpres dari pemilu-pemilu sebelumnya karena kan orang-orang yang muncul rata-rata cukup senior usianya ya Mbak ya jadi Ya. saya kira publik saat ini akan sangat penasaran rasa keingintahuan mereka besok akan lebih tinggi ketimbang debat pertama karena hari ini ada representasi dari mereka yaitu Gibran Rakabuming Hmm. Raka seperti itu. Artinya positioning Mas Gibran sebagai merepresentasikan anak muda meskipun secara pengalaman
di bidang politik maupun pemerintahan dianggap masih kurang, justru bisa Ya, menarik suara milenial dan juga Gen Z dengan gagasan-gagasan baru ala milenial, Mas Agung. persis, karena ini kan temanya debat ekonomi. Pak Hmm. Mahfud itu kan sangat hukum banget. Tiba-tiba disuruh ngomong ekonomi gitu. Pun Pak Caimin ya, beliau sangat politik banget, politisi abis gitu. Nah sekarang ngomong ekonomi. Nah Mas Gibran saya kira backgroundnya background ekonomi kalau saya nggak Ya. salah ya, S1 S2-nya gitu. Jadi saya melihat ada apa namanya stock of knowledge yang lebih baik ketimbang Pak Mahfud yang memang sangat kaya di bidang hukum dan Caimin yang sangat kaya di bidang politik gitu. Jadi ini selling point yang bisa dioptimalkan ketika Mas Gibran memang bisa menjadi dirinya sendiri dan kemudian menunjukkan keunikannya sebagai seorang generasi milenial ataupun menyasar Gen Z agar memang pemilih punya bayangan ketika besok cawapres dari kalangan mereka bagaimana mengelola ekonomi digital ya, ekonomi aktual yang relevan untuk mensejahterakan kehidupan mereka sebagai kelompok mayoritas pemilih dalam Pilpres 2024 nanti, Mbak. Baik, Mas Agung. Terakhir dari saya, Mas, sekaligus Ya. bisa menjadi closing statement juga dari Mas Agung. Prediksi Mas Agung untuk debat nanti, seberapa besar peluang atau mungkin kejutan yang akan dilakukan oleh Mas Gibran nantinya bisa mempengaruhi elektabilitasnya di kondisi saat ini? Mas Gibran digadang-gadang akan kalah karena terlalu irit bicara. Silahkan, Mas Agung. Iya, peluangnya besar ya. Jadi saya seringkali melihat anak muda itu menjadi kuda hitam. Jadi ketika dia disepelekan, justru dia bisa menampilkan kematangan emosionalnya, intelektualnya, sehingga bisa membalik persepsi dan logika publik yang selama ini menempatkan mereka sebelah mata. Jadi saya berpikir ini momennya Mas Gibran, sehingga bisa mewujudkan istilah saya wow factor. Wow, ini Gibran loh gitu. Jadi saya lihat peluangnya masih besar. Walaupun ini bisa menjadi bumerang juga kalau malah yang terjadi sebaliknya. Seperti itu. Malah bisa memberikan disinsentif elektoral yang membuat Pak Prabowo harus berjuang keras di debat berikutnya untuk memastikan aliran elektoral mereka tidak terganggu. Seperti itu, Mbak Nila. Contoh bumerang yang kemungkinan besar bisa mempengaruhi elektoral Mas Gibran dalam momen debat ini seperti apa, Mas Agung maksudnya? Iya, misalkan beliau gagap membahas atau mengulas tema-tema ekonomi yang nanti disampaikan oleh panelis ataupun pertanyaan yang disiapkan oleh cawapres Pak Mahfud maupun Caimin ya. Ya. Beliau nggak siap, gagap gitu, itu bisa memberikan disinsentif. Yang kedua, ketika ekspresi beliau emosional terjadi lagi misalkan hal-hal yang kita hindari seperti itu, baik dalam bentuk